Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, adik-adik semua. Jumpa lagi bersama saya, Abah Gi, atau Arfi Bambani, itu nama saya. Kali ini kita berjumpa lagi setelah 2 minggu break ya. Karena minggu lalu saya ada kesibukan, jadi tidak bisa ketemu dengan anak-anak semua. Dan hari ini saya senang sekali bisa kembali berada di webinar Ingin Jadi Apa. Seri ke-19. Jadi ini 19 kali Om Fahmi. Kali ini saya menghadirkan seorang ahli data, atau kalau bahasa Inggrisnya data scientist. Namanya Om Ismail Fahmi, PhD. Jadi Om Fahmi ini dulu menamatkan sarjananya di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung, ITB, lalu berkuliah master dan doktoral di bidang Information Science atau ilmu informasi yang sangat terkait dengan teknologi juga ya, di Groningen University di Belanda. Jadi Om Ismail Fahmi ini memiliki expertise atau keahlian bagaimana mengolah data, memilah-milahnya dan menyajikannya kepada masyarakat. Dan sepulang dari kuliah, Om Ismail Fahmi ini nggak butuh waktu lama untuk mengaplikasikan atau menerapkan ilmunya. Jadi beliau membuat mesin namanya terkenal sekali drone emprit. Adalah sebuah mesin untuk mengetahui apa yang sedang marak atau ramai dibicarakan orang di internet. Jadi jika hari ini ramai Facebook, ramai Instagram, ramai Twitter, Om Ismail Fahmi ini punya alat untuk mengecek orang ini lagi ribut apa sih hari ini gitu, atau saat ini, itu bisa dilacak dengan mesin itu. Nah, pekerjaan ini adalah pekerjaan data scientist secara umum namanya. Jadi data scientist adalah orang yang mengelola data, tahu cara memilah-milahnya, lalu bisa menyajikannya, menceritakan, menganalisisnya untuk dibacakan kepada umum. Di dalam kehidupan kita banyak sekali aplikasi data scientist ini. Misalnya dalam penanganan COVID-19 ya, data scientist sebenarnya sangat diperlukan sekali untuk mempelajari misalnya di daerah mana yang tinggi sekali orang terkena COVID-19. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Lalu bagaimana jika seorang penderita COVID-19 naik angkutan umum? Nah, itu kan perlu dipelajari datanya. Nah, kemudian di mana saja angkutan umum yang banyak itu, yang orang banyak naik. Nah, itu kan perlu disajikan datanya oleh ahli data ini. Nah, itu tapi Om Fahmi bukan di sana, tapi bidang minatnya ya. Tapi aplikasi data scientist ini banyak sekali. Jadi tidak heran saat ini di dunia, bahkan di Indonesia hari ini, saya baca tadi di sebuah situs berita, data analis atau data scientist itu merupakan salah satu dari 10 pekerjaan yang paling dicari hari ini di Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang bercita-cita bekerja di perusahaan yang besar, yang punya gaji besar segala macam ya, nah, data scientist mungkin bisa menjadi salah satu cita-cita yang menarik untuk teman-teman bayangkan ya untuk dilakukan. Nah, bagaimana caranya bisa menjadi data scientist? Nah, untuk itu Om Fahmi nanti bisa bercerita, nanti teman-teman bisa bertanya juga, Om Fahmi, untuk bisa jadi data scientist kita perlu belajar apa ya? Nah, nanti tanyakan ya, jangan sampai kelewat untuk ditanyakan. Oke, teman-teman, Om Fahmi sudah ready, bersiap di sini. Waktu dan tempat saya persilahkan ya, Om. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Om Arfi. Selamat pagi, teman-teman ya. Saya panggil teman-teman ya. Teman-teman bisa panggil saya Om Fahmi. Om Fahmi. Om punya anak 2. Waktu lihat foto kalian, lihat ada Revan, ada Prilly, Shakira, Faiz, terus siapa lagi nih, Shania dan lain-lain.
Om ingat anak-anak Om waktu masih di Belanda dulu. Itu. Tapi sekarang udah gede, udah pada kuliah. Jadi Om senang banget hari ini ketemu dengan wajah seperti anak Om waktu kecil dulu. Karena udah gede, udah nggak bisa digini-giniin kan. Lihat kalian pengen digituin. Oke, Om sekarang mau cerita tentang data science, data scientist. Ini pekerjaan apa ya? Dulu waktu kecil itu Om tuh mikirnya kalau ditanya, Ismail, Fahmi mau jadi apa? Saya mau jadi pilot, saya mau jadi dokter. Ternyata setelah kuliah selesai, ada pekerjaan baru. Gajinya nggak kalah gede dan keren banget itu. Namanya data scientist. Oke, kita lihat ya. Oke, Om mau cerita, bagi-bagi ceritanya sambil lihat gambar. Oke, ini menarik nih. Lihat nggak ini tokoh siapa nih? Ini ada tokoh kartun lucu dia. Dia ingin menjadi seorang data scientist. Nah ini pura-puranya kalian ya. Ini pura-puranya kalian. Jadi data scientist buat anak-anak nih. Nah ini tadi udah cerita. Om itu dulu di madrasah kenap, nggak pernah dengar ini desa. Jadi kalau ada yang tinggal di desa, nggak usah kecil hati. Orang desa pun juga bisa ke ITB ya, bisa ke Belanda juga. Sampai ini Om sampai ke Belanda juga itu kemana-mana itu. Dan sekarang Om masih kerja di ada perusahaan namanya Biburama. Tahu nggak, ini perusahaan itu dia itu bisa melihat apa yang dilakukan orang-orang di Perancis, di Indonesia, di Eropa gitu kan. Menggunakan apa? Data. Data itu apa? Nanti saya Om lihatin. Nah, oke, ini tentang pekerjaan Om. Siapa yang tahu ini film apa? Star Trek, betul ya? Siapa yang suka film Star Trek? Ya. Nah, tuh, pada angkat tangan ya, angkat tangan yang suka Star Trek. Ini Star Trek Discovery. Om habis nonton, semuanya Om tonton, Om suka sekali, ya. Dan coba lihat di sini, ya, lihat nih. Ini duduk semua, duduk, terus kemudian di depannya ada meja, di depannya ada komputer, semua orang menghadap komputer, ya enggak? Nah, dan ini di layar, lihat nih di layar. Di layar itu ada grafik-grafik, ada buletan, ada data-data semua ini ya. Loh, ini ada gambar Star Trek-nya. Oke. Nah, ini lihat nih. Mereka itu ngadepin ini, ada layar gede banget di depan, ya. Jadi ketika pesawat terbang, yang dilihat itu adalah layar malah. Dan di layar itu ada apa ini? Ada planet, ya kan? Ini ada planet bumi. Terus ada mungkin planet yang lain. Terus ini mungkin musuh di sini nih, ya kan? Nah, yang ini apa nih? Oh, ini juga mungkin data-data yang lain. Oh, ini ada angka-angka, ya. Dan semua berhadapan dengan apa? Data, ya. Oke, semua berhadapan dengan data. Nah, ini lihat lagi juga nih, masih. Di belakangnya, di sampingnya, semuanya data. Oke. Jadi, ini kalau misalnya kalian hidup di masa depan, siapa yang mau bekerja di Star Trek? Ayo angkat tangan. Ya. Raihan suka nggak kerja di Star Trek? Keren banget kan? Keren itu, bisa duduk, bisa lihat data, keren sekali. Nah, ini kan masa depan, ini kan film. Om, zaman sekarang ada nggak yang kayak gini? Ya kan? Mungkin kalian ada yang bertanya kayak gitu. Saya mau Om kerja, tapi sekarang nggak di zaman masa depan. Mungkin saya udah tua nanti, ya. Mungkin cucu saya mungkin kerja di Star Trek, tapi sekarang Om, saya mau kalau udah gede. Bisa nggak? Nah, ini lihat nih, mirip nggak? Mirip nih. Cuma agak beda ya, tapi ini sama. Ada layar gede di depan, ada kursi ya, ada kursi-kursi ini Anda bisa duduk, terus kemudian ada komputer kecil-kecil. Ini adalah command center. Ada di mana? Ada yang tinggal di Jawa Barat? Ada yang tinggal di Bandung? Nah, kalau kalian tinggal di Bandung, di Jawa Barat, datanglah ke kantornya Kang Emil, Ridwan Kamil ya. Ini adalah command center milik Gubernur Jawa Barat. Jadi seperti Star Trek-nya nggak? Nah, nanti bisa coba, Om, saya mau duduk di sini seperti kapten, boleh nggak? Oh, gitu. Nah, ini lihat nih. Ini Kang Emil ya. Ini Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Terus kemudian ini staf beliau. Nah, ini pasukan-pasukannya. Sama kan kayak Star Trek tadi ya nggak? Oh, loh ini ngapain orang-orang itu? Ya, ini nonton nih wartawan. Nonton mereka. Yang dilihat apa? Nah, ini yang dilihat nih. Ada seperti apa ini? Kalian lihat seperti apa ini? Ada planet yang meledak, ada apa? Galaksi. Ya. Ini adalah data. Yang bikin ini adalah Om Ismail yang bikin ini. Jadi di situ Om buat satu tampilan layar sehingga
panggilnya apa ya, Om Ridwan Kamil dan stafnya bisa melihat obrolan orang di Jawa Barat, obrolan orang di seluruh Indonesia, ya, tentang Jawa Barat, tentang masalah-masalahnya. Dan ini mirip dengan di Star Trek tadi, ya. Jadi juga klub masa depan. Nah, ini contohnya. Mereka duduk nih, ini pasukannya duduk. Mereka melihat, ini kan membaca data, ini pulau, ini peta Jawa Barat nih, ya, peta Jawa Barat. Di sini ada banyak informasi penting nih tentang sekolah, tentang macet. Ada yang banjir juga nggak? Ada kena banjir kalian? Nah, gitu ada di sini, gitu. Oh, ada videonya juga ada, gitu. Nah, yang tadi nih, ya, sebelah kanan. Nah, itu yang tadi bisa dilihat seperti peta planet yang meletus tadi itu, ya. Oke. Nah, ini contohnya. Semua di mana-mana ada data, ya nggak? Data ini semua nih data nih. Dan di antara ini semua, Om bikin ada 2 nih. Ini yang Om bikin sebelah sini, sama yang kayak peta besar nih sebelah nih. Keren kan? Jadi kalau kalian besar, bisa bekerja di sini. Dan setiap hari bisa melihat data. Bisa melihat sesuatu tampilan, melihat peta, grafik naik turun, bisa tahu apa yang terjadi, tanpa harus kemana-mana. Keren kan? Duduk saja bisa lihat apa macam-macam. Nah, dengan melihat ini, kalian bisa bilang nanti, oh Pak Gubernur, ini Pak, ini lapor Pak Gubernur, ini warnanya merah. Apa itu merah? Ini orang-orang pada protes nih. Kenapa protes? Karena macet. Wah, gitu. Dan ini kan kelihatan. Asik kan? Ya. Nah, sekarang tadi di Jawa Barat. Nah, sekarang kita ke Jakarta. Nah, kebetulan di Jakarta dari Kementerian Pertahanan juga ada. Harusnya ini rahasia ya. Om nggak boleh bilang-bilang ya, tapi jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang. Ini rahasia. Ya. Jadi kita Om bantuin juga. Bagaimana di Kementerian Pertahanan itu ada juga kita memonitor nih. Ini Om nih. Ini Om lagi menjelaskan pakai mejanya itu gede, tetapi kalian nggak bisa naruh ini di atasnya karena itu layar gede banget ya. Jadi di dalamnya ada apa? Ada peta. Kalau di Star Trek itu ada, kalian bisa lihat ada bintang ini, bintang itu, ya. Tapi kalau di sini yang dilihat adalah orang-orang di Twitter, orang-orang di, kalian main apa? TikTok? Ada yang suka TikTok? Ada yang suka Instagram? Oh, jangan dulu ya, masih kecil jangan banyak main ya. Nanti kalau udah gede aja ya. Buat orang tua boleh. Ya. Nah, ini ada orang-orang ngobrol. Ini juga ada bisa lihat ya, kalian bisa lihat. Petanya banyak, layarnya semuanya data semua, oke? Nah, ini Om nih. Ini kemudian, nah ini juga jangan bilang-bilang, ini rahasia lagi, rahasia kita. Di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu ada layar gede banget. Oh, itu lantainya rahasia, jangan bilang-bilang ya. Ini lantai 8. Nggak bisa masuk di sana, susah sekali. Om Arfi mungkin belum boleh masuk itu. Susah masuk, rahasia banget. Nah, di situ ada peta gede banget. Nah, ini Om. Ini sama dosennya Om, ya, namanya Pak Ono Purbo. Nah, di sini kelihatan peta sebaran orang-orang yang berbuat jahat di internet. Mereka menyebarkan informasi yang tentang pornografi, tentang perjudian, dan ini semua apa? Dimonitor. Kalau bisa apa? Dilaporkan. Ya. Kominfo lapor ke Twitter. Ini akun-akun ini saya Om tutup nih. Kenapa Om tutup? Karena kalian masih di bawah umur, nggak boleh lihat akunnya jelek-jelek ya. Ini akun jahat. Tapi lihat peta. Jadi dengan duduk kita bisa lihat. Oke. Nah, dari situ nih lihat nih. Kemudian Om diminta pernah di TV. Ini acara Mata Najwa. Om diskusi dengan orang-orang lain. Om laporkan. Nih, pernah pada tahun 2017 itu tuh orang-orang di internet menyebarkan berita bohong. Banyak sekali. Yang menyebarkan yang mana? Oh, ini nih, sebelah sini. Ya. Ada banyak berita bohong bahwa ada jutaan tenaga kerja dari Cina menyerbu Indonesia. Padahal nggak ada gitu. Akibatnya Pak, orang jadi takut gitu, orang jadi saling menyalahkan gitu. Terus kemudian ini ada Om Jokowi, tahu kenalkan Om Jokowi? Nah, Anda bisa dapat ini nanti minta sepeda. Kalau sama Om nggak bisa, Om nggak punya sepeda banyak, Om Jokowi punya. Nah, ini mau Om kasih tahu ke timnya Om Jokowi. Ya. Ini yang menyebarkan hoax, ya berita bohong. Makanya kalau teman-teman Om Jokowi di sebelah sini harusnya ke sono gitu. Jadi Om bisa ngasih tahu apa yang harus dilakukan. Keren nggak? Ya. Nah, pas pilpres, pemilihan presiden ya, malam-malam kalian udah tidur. Ya, orang-orang pada melek itu nonton TV semua karena berdebat itu kan calon presiden.
Nah, Om malam-malam ngapain? Ngumpulin data. Kemudian selesai debat, Om laporkan di TV nih. Waktu itu sama Tante Ira Kusno, ya, Tante Ira Kusno itu. Kalau nggak kenal bisa tanya itu ayah bunda ya, bisa tanya Tante Ira Kusno gitu. Nah, ini contohnya. Om laporkan, ini nih yang diobrolin sama presiden. Ya, oh ini yang diobrolin sama orang-orang. Keren nggak? Kelihatan petanya. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi. Ya, oke, itulah pekerjaan Om ya, pekerjaan big data, data scientist. Keren nggak? Nah, kalian bisa bekerja di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, oke. Om, sekarang saya masih anak-anak, apa yang harus saya lakukan? Oke. Nah, pernah lihat ini enggak? Pernah lihat ini di kelas? Ya. Nah, Pernah. mungkin ada yang pernah dapat pelajaran ini. Coba ada gambar ginian ya, ada ikan, kucing, anjing, hamster, rabbit, rabbit apa? Kelinci ya, kelinci. Snake, ular, ular. Nah, kalian dimintain tanyain ke teman-teman, bikin seperti ini, tanyain. Hai bro, kamu suka yang mana gitu? Oh, aku suka ikan, suka kucing. Oh, tandain tuh. Pakai apa garis-garis ini ya, yang seperti kanan, garis ini gitu. Kemudian semuanya ditanyain satu kelas. Nah, pada akhirnya nanti kalian bisa tahu, oh ternyata ada berapa ini? Yang suka kucing ada berapa nih? Ada 10 suka kucing, ya enggak? Yang suka anjing ada 4, yang suka ikan ada 6. Nah, kalau kalian sudah melakukan ini, kalian adalah calon data scientist, ya enggak? Karena kalian sudah berbuat dengan data. Ini adalah data, gitu. Data scientist itu ngurusin data. Nah, Om, data itu apa? Ya, data kayak gini. Berapa jumlah yang suka kucing, berapa jumlah yang suka kambing atau ikan, itu adalah data, ya. Bedanya kalau Om, ya, tadi kalau kalian lihat ke atas, ya, di sini Star Trek. Nah, Om datanya gede sekali. Orang di internet. Nah, kalau kalian tadi sudah mulai belajar, jadi nanti bisa jadi data scientist mulai dengan apa? Tanya teman-teman di kelas. Itu calon data scientist tuh. Kalau nanti besar, kalian bisa kerja di Star Trek. Gitu. Nah, ini contohnya lagi. Suka lihat ini enggak? Ya kan? Kalau main di mana itu? Di sosial media, ada yang ada main Instagram atau Line. Ya, suka main Line, ngomong sama ayah bunda, terus kemudian dikasih ikon-ikon gini kan, bunda lapar, nangis gitu kan. Oh, terus kemudian ketawa. Kenapa ketawa? Si kucingnya lucu, misalnya gitu. Nah, kalau kalian kumpulin, akhirnya kalian bisa tahu kan, berapa banyak orang yang senyum, berapa banyak orang yang, nah dia main rahasia ini kan, berapa banyak main rahasia, berapa banyak yang nangis, sedih, berapa banyak yang jatuh cinta. Wah, kecil-kecil jangan jatuh cinta dulu ya, berteman aja belajar. Nah, kalau kalian bisa kumpulin, kemudian juga siapa yang suka football, siapa suka membaca, itu adalah data. Kalian ada calon-calon data scientist. Karena kalian itu apa? Melakukan survei, ya, menggunakan data, tanyain ke teman-teman. Besarnya nanti kalian bisa lihat itu orang seluruh dunia. Nah, sekarang mulai dari kawan-kawan di kelas gitu. Nah, sekarang Om, itu kan data. Nah, kalau data scientist itu ngapain? Ya nggak? Apa sih yang Om kerjain itu? Apa itu sih data scientist ya? Mikir nih. Nah, lihat di gambarnya. Rumusnya keren. Kalau Om kasih tahu data scientist apa sekarang ini, kalian pasti, wah susah sekali ya, matematika, statistik, takut. Nah, gitu. Padahal enggak, asik. Ya. Nah ini, nanti kalau kalian udah gede, atau nunggu mulai sekarang ya bisa. Data scientist itu ini yang dilakuin. Business question. Kita pelajaran bahasa Inggris, ke? Pelajaran bahasa Inggris. Business question artinya apa? Pertanyaan bisnis, ya. Pertanyaan di perusahaan. Mungkin ayah bunda ada yang bekerja jadi apa? Mungkin ada jadi jualan, ada jadi apa itu driver, ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi guru kan, atau menjadi punya usaha apalah gitu juga. Nah, ini ada pertanyaan bisnisnya. Misalnya pertanyaan bisnisnya, apa yang disukain sama si Sulaiman? Nah, gitu nih. Apa yang disukain sama si berapa banyak yang suka dengan mangga? Tadi Om Arfi kan berita soal mangga. Kenapa dia tanya berapa suka mangga gitu? Karena kalau tahu informasi itu, nanti kalian bisa jualan mangga, bener nggak?
Dan berapa besar banyak mangga yang akan dijual. Nah, itu adalah pertanyaan bisnis. Nah, kalian sebagai data scientist akan menjawab pertanyaan itu. Oke, jadi clear ya. Tugas data scientist adalah menjawab pertanyaan bos, menjawab pertanyaan perusahaan kita. Ya, itu tugas dari data scientist, menjawab itu. Nah, dengan data. Nah, caranya gimana? Oke, ini contohnya. Misalkan Anda bekerja, kalian ada yang bekerja di tempatnya Om Ridwan Kamil, ya, di Jawa Barat, di comment center yang keren tadi kan. Kemudian rapat tuh, Om Ridwan Kamil tanya, Ismail, Fahmi, atau Sulaiman, tolong dilihat berapa banyak wargaku yang kelaparan. Oke. Berapa banyak wargaku yang tidak belajar, yang anak-anak nggak mau belajar. Oh, berapa banyak yang suka belajar. Gitu. Kenapa Kang Emil? Nanti akan aku kasih hadiah kalau suka belajar. Oh, gitu. Nah, itu pertanyaannya. Sekarang kita harus ngumpulin kan data. Nah, ini data science. Ini yang dilakukan nanti kalau yang udah gede, yang menjadi data science, ya, data scientist itu, ini. Jadi ada pertanyaan dari Kang Emil tadi. Kemudian apa? Oh, Kang Emil tanyanya tentang siapa yang suka belajar. Oke, gitu aku harus tanya kan, survei orang-orang kan, nanyain satu-satu. Ya. Kemudian membuat tabel. Oh, aku harus bikin tabel nih kayaknya. Bikin tabel yang bagus atau pakai garis-garis yang tadi kan. Ya. Terus habis itu bikin grafik. Oh, Kang Emil sukanya kalau tampilannya kayak di Star Trek, bener ya? Aku mau tampilin kayak di Star Trek. Nanti ada garis-garis kayak gini. Jadi orang lihatnya tuh kayak nonton film. Datanya keren kan? Nah, gitu. Dari situ aku akan jawab pertanyaan Kang Emil. Oh, ini Kang Emil. Ini nih anak di daerah sini dia suka sekali belajar ya. Tapi dia suka belajar matematika. Nah, tapi kalau anak yang di sebelah sono Kang Emil, dia sukanya belajar IPA kayak gitu. Nah, kalau gitu mereka bisa digabungin nih. Mereka bisa ikut lomba buat proyek bersama. Nah, misalnya gitu ya. Kira-kira kebayang. Jadi itu kita kumpulin data sehingga kita bisa membantu Kang Emil. Nah, sekarang pertanyaannya, Om, itu kan kalau data anak-anak kan sedikit, Om, misalnya dari kelas. Nah, yang Om kumpulin dari mana? Data scientist itu dapat data gede dari mana? Nah, ini. Kalau kalian di internet, data itu nambahnya gede banget, nambah sekali. Ini ya, ini volume tuh exabytes. Exabytes itu gimana ya gambarinnya? Kalau kalian punya buku ya, punya buku untuk nulis kan? Tadi kan ada form ya, form tanya ke teman-teman siapa yang suka ikan, siapa suka ini kan? Nah, itu satu lembar. Nah, oh ini Om punya lembar. Nah, ini contohnya nih lihat nih, nggak kelihatan. Ini ada grafik-grafik tuh. Ini kalau ditumpuk kertasnya, tinggi sampai kemana? Ke bulan. Bisa sampai ke bulan. Saking besarnya data itu kalau dikumpulin seluruh dunia kan. Nah, itu kebanyakan datang dari mana? Datang dari media sosial, ya. Data itu banyak sekali ada di media sosial. Ini yang kalian kumpulkan nanti kalau udah gede. Ada yang suka YouTube? Pasti suka semua ya. Belajar dari YouTube kan banyak. Ada yang suka WhatsApp sama ayah bunda? Ada? Nah, itu suka WhatsApp. Ada yang suka Facebook, Instagram? Oh, suka semua. Yang kecil nih, suka TikTok? Ada, angkat tangan. Ya, oh enggak. Nanti aja ya kalau udah gede. Kecil-kecil jangan dulu. Ya. Tapi kakak-kakak itu sudah ada yang suka TikTok. Ini adalah media sosial. Di sini tuh data banyak sekali ya. Nah, yang suka, nah ini Om lihatin, ini namanya grafiknya. Ya. Grafik ini, cara bacanya nih. Ini lihat nih, ini usia nih ya. Ini kalian usianya berapa? 10 tahun di bawah 10 tahun ya? Berarti enggak? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Berarti belum masuk di sini. Tahun. Berarti ini kakak kalian kan? 6 10. tahun. Nah, ada yang 10. Tahun. Berarti kalian sebelah sini. Ada yang 12. 12. Nah, yang paling banyak ini lihat nih, banyak. Paling banyak itu usianya 25 tahun. Ada enggak ayah bunda yang usianya 34 tahun? 12 tahun. 12 tahun. Tapi orang tuanya umur 32 tahun. 32. Berarti orang tua kalian di sini kan? Milenial, anak-anak muda itu. Orang tua Hazik 35. Oh, 35, bagus. Oh, di sebelah sini udah lebih tua. Ya, itu bagus kan. Jadi orang tua kalian yang usia 35 tahun itu hanya 54%.
dari yang semua pakai media sosial. Kebanyakan yang main di media sosial tuh usianya berapa? 25 sampai 34 tahun. Kalian masih kecil sebelah sini, ya belum ada, belum ada datanya. Nah ini yang sekarang ada, ini cara bacanya, datanya kan itu. Nah tadi ingat nggak, Om Emil kan tanya di mana ada orang yang kesulitan biaya sekolah misalnya, ada masalah banjir. Nah ini kan lihat nih, ini peta. Ada tentang penyakit, ini problem-problemnya di Jawa Barat ya. Ada penyakit, ada macet. Siapa yang suka masalah dengan macet? Ada yang kena macet? Oh, daerah mana? Hasik, rumahnya mana? Kok macet? Hah? Terus ada yang kena gempa bumi pernah? Rasain gempa bumi? Oh, ada, keras goyang-goyang gitu ya. Nah, itu semua kan masalah. Ada yang banjir, nah, kena banjir. Jakarta sekarang banyak banjir kan, hati-hati ya, banyak banjir. Nah, ini semua Om bisa kumpulkan pakai komputer, datanya besar. Om lihatin ini ke Om Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sehingga dia bisa tahu ada masalah di mana saja nih, gitu kan? Ada masalah sampah, kalau diklik ketahuan tuh daerah mana yang kena sampah. Apakah yang Kabupaten Bandung, atau mungkin di Depok, atau Sukabumi, nah gitu. Ini adalah tampilan dari data tadi yang dikumpulin, sehingga pimpinan kita, gubernur, ya atau kapten, bisa tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Oke, nah sekarang kalau mau jadi saintis, itu Om, saya harus belajar apa saja Om? Saya tertarik nih, kayak data scientist, keren kayaknya. Siapa tahu saya hidupnya panjang, udah ada Star Trek nih masa depannya, saya bisa kerja nanti. Atau mungkin cucu saya bisa kerja jadi staff di Star Trek. Nah ini, nanti kalau sudah sekarang kalau kalian masih di SD, kalian harus sukain belajar apa? Matematika. Nih, matematika. Siapa suka matematika? Om itu suka sekali matematika, suka sekali. Karena Om pernah ujian, pulang itu tidur. Pas tidur Om mimpi kerjain PR tuh. Tiba-tiba Om bangun, oh salah. Ngerjain tugasnya salah. Jadi pas saat mimpi itu sampai kerjain matematika, karena saking sukanya. Ada fisika, suka fisika? Ya, belajar fisika, sukain ya. Nah, nanti ada namanya statistik ya. Tadi grafik-grafik tadi itu statistik. Kalian belajar itu. Terus ada komputer science, Anda belajar komputer kalian ya. Suka komputer kan? Nah, nanti belajar membuat program, belajar gimana cara supaya cepat data diolah gitu. Nah, nanti kalau di komputer saya harus belajar apa Om gitu. Nah, ini sekarang kalian belum mungkin. Ada namanya data analisis. Ada R. Apa ini Om? Nanti kalau sudah mulai SMP, SMA, ya itu bisa belajar ini. Om lihat banyak anak-anak sudah mulai belajar R. Itu bahasa program. Namanya R. Lucu ya? Kalau kalian mungkin bisa ada Farzan. Oh Om, aku mau bikin bahasa pemrograman. Namanya F. Bisa. Siapa tahu kan bikin. Hasik bikin bahasa pemrograman. Namanya H. Gitu. Kalau kalian pinter, bisa membuat bahasa programan dan kasih nama kalian depannya. Ada Python. Python apa? Ular ya? Ular Python. Nah, itu gambarnya ular, tapi itu bahasa program yang banyak dipakai. Nanti kalau SMP, SMA kan bisa mulai belajar. Tapi tahu nggak, anak Om waktu masih SD itu udah belajar coding dia. Ada situs namanya code.org. Bisa tanya ke ayah bunda ya. Kalian bisa belajar itu, bikin game. Belajar bikin game, drag and drop. Ada yang udah pernah bikin program game? Sudah ada? Nah, itu tuh ya, belajar dari sana. Nah, itu yang kalian pelajari ya. Nah, tapi kalian perlu tidak cukup SD saja, nggak cukup SMP sekolahnya, nggak cukup SMA. Minimal harus kuliah S1, bachelor ini ya. Paling nggak selesai di ITB atau di UI, di UGM, UNER atau mungkin sekolah yang lain ya. Tapi paling banyak harus lanjut lagi sekolahnya sampai master ya. Seperti Om dari ITB kemudian pergi ke Belanda, ngambil master. Habis itu kadang nggak cukup, harus jadi PhD. Makanya Om belakangnya ada Ismail Fahmi PhD kan, karena udah sekolahnya sampai di sini. Jadi kalau mau data scientist, jadi data scientist paling nggak sekolahnya harus tinggi. Kalau mau sekolah tinggi harus rajin belajar. Ini yang kalian harus pelajari ya. Oke. Nah nanti Om, aku bisa kerja di mana saja Om. Oh ini banyak, jangan khawatir.
Om Arfi tadi udah cerita kan, bisa kerja di banyak tempat. Nah ini ada di perbankan, ada yang ayah bundanya kerja di bank. Nah kalian bisa kerja di situ. Di pendidikan, komputer software, membuat software. Di dunia internet, gimana supaya bisa connect ke internet tuh orang-orang. Ya. Nah, dan terakhir nih, Om, jangan bilang-bilang ya. Kalau aku kerja dari scientist, gajiku berapa, Om? Wah, ini soalnya penting nih, gajinya berapa? Ini kalau kalian mungkin belum mikir gaji ya. Kecil. Kalau udah ayah bunda tuh udah mikir gaji itu kan. Nah, data scientist itu di mana posisinya? Coba lihat nih, kita lihat grafiknya ya. Paling atas. Paling atas. Keren banget nggak? Keren. Berarti Om gajinya segitu ya. Alhamdulillah. Rahasia Om ya, rahasia Om. Oke. Nah, tapi kalau Anda belajar nanti data analis ya lumayanlah $62.000. Ini bukan rupiah ini, dolar ya, US dollar. Dikalikan berapa itu? 15.000 mungkin, 14.000. Nah, jadi data scientist itu sekarang benar-benar seperti buronan, dicari di seluruh dunia. Jadi kalau kalian menjadi data scientist, dicari orang-orang untuk bekerja karena susah sekali nyari orang ini, ya. Oke, nah ini sedikit gimana anak desa menjadi data scientist. Ini tentang Om ya, sekilas tentang Om. Om tinggal di sebuah desa. Ada yang tahu Surabaya di mana? Surabaya ya, tahu ya? Surabaya di Jawa Timur kan, gitu. Om pun masih jauh itu dari Surabaya. Ini sebuah desa. Nah, dari desa Kenep itu Om dari Bojonegoro itu di Surabaya ini, dekat Surabaya, Om pergi kuliah ke Bandung. Dari Bandung Om ninggalin ayah bunda itu. Ini pertama kali Om ke Bandung itu ya pas kuliah itu, gitu. Dari Bandung Om pergi ke mana? Ke Jakarta, ya. Dari Jakarta Om pergi ke mana nih? Dari Indonesia. Wih, naik pesawat pergi ke Belanda. Nah, disinilah Om belajar S2 dan S3 tadi. S1-nya di ITB. Kemudian di sini Om belajar. Nah, ngapain Om? Di S2, S3. Tahun 2003 sampai 2009. Ini keren ya. Lihat nih banyak sepeda di sana ya. Jadi Om sarankan, kalau kalian mau jadi data scientist, belajar yang rajin, S1-nya di Indonesia, boleh. S2-nya ke luar negeri kalau bisa. Cari pengalaman yang banyak. Ya, ketemu teman di sana, lihat jalan-jalan kan asik kan? Nah, di luar negeri itu keren. Nah, kalau di luar negeri Om kerja selesai kuliah di sana, Om nggak langsung pulang. Om 5 tahun ngasih kerja di Amsterdam. Tahu nggak ini apa ini? Om tiduran di atas apa nih coba? Ini air atau es? Di atas es. Di atas es ini, di atas salju. Ya, jadi kalau kuliahnya di Indonesia saja nggak bisa kan? Di sungai, kemudian tiduran di atas es kan nggak bisa. Kalau kalian mau tiduran di atas es, harus ke luar negeri. Makanya harus kuliah S2, harus kuliah S3, belajar yang rajin ya, cari beasiswa ya. Nah, dari situ kalian bisa seperti Om kayak gini. Ini teman-teman Om, teman-teman bekerja waktu dulu. Nah, ini rumah Om. Nggak bagus kan? Dibanding sama rumah kalian, mungkin bagus rumah kalian kecil nih. Ini rumah tetangga, ini rumah tangga. Rumah Om kecil sekali. Nah, di atas inilah pas malam hari Om membuat program ya. Nah, pelajarannya apa? Ada machine learning. Ingat tadi kan yang dipelajari oleh data scientist. Ada natural language processing. Apa itu? Om nggak bisa terangin. Nanti cari aja sendiri. Pokoknya keren-keren ilmunya. Ada Pro, PHP, Solar, Gen Framework. Om bilang istilah yang kalian nggak paham. Supaya apa? Kalian belajar nanti ya. Nah, oke. Ini anak Om. Waktu masih di Belanda. Mereka ini Malik sekarang udah masuk di alhamdulillah masuk di computer science di UI sekarang. Baru masuk, kuliah baru masuk. Ini kakaknya dulu masuk ke kedokteran terus kemudian pindah ke psikologi. Dia nggak suka dokter, lebih suka di psikologi ternyata pindah, masih di UI juga. Nah, waktu kecil Om ajak dia main-main. Main elektronika, nyambung-nyambung, ini ada baterai, ada lampu gitu. Yang ini robot ya, dia belajar robot, dia bikin program. Nah, kalian juga bisa kan? Gitu. Oke, jadi gitu. Terakhir nih, saran Om, sukai matematika, ya, sukai sains, matematika itu apa? Sains itu apa? Fisika, ya, kimia, kayak gitu ya, penelitian ya, sama teknologi. Kalau mau jadi data scientist, oke? Oke, gitu aja dari Om. Kita bisa ngobrol nih, monggo. Kalau ada pertanyaan, Om senang sekali kalau dengar ada pertanyaan. Terima kasih.
Terima kasih. Dia ada Menarik sekali ya. Ya, monggo. Siapa dulu? Sebentar, yang bertanya raise hand dulu. Jadi aku udah raise hand duluan. Ya, ini Musa ya. Silakan Musa. Musa dulu. Ya. Hazik antri setelah Gi ya. Om, emang kalau misalkan kalau yang tentang menjelajahi planet-planet luar angkasa gitu kan, apa ada kayak misalkan kayak alat untuk terbang-terbang ini orang angkasa masuk ke planet ini, ke planet sana, apakah begitu? Oke, langsung jawab ya. Iya, kalau mau terbang sekarang ini ya, kalau kita mau terbang, kita harus tahu di sana ada apa kan? Ada planet apa, ya enggak? Di sana ada udara atau tidak, ya enggak? Ya kan? Terus dicek juga di sana udaranya mengandung apa saja, ada oksigen enggak, ada nitrogen enggak? Itu semua kan data itu kan. Nah, caranya dapetin pakai apa? Ya kan? Pakai satelit, pakai teleskop. Kita harus tahu dulu semua. Setelah tahu semua, baru kemudian kita plan, rencanakan. Nah, tahu nggak sekarang yang paling dekat yang mau dikunjungin mana? Elon Musk ke Mars, ya nggak? Elon mau pergi ke Mars, apa yang dilakukan? Dia kirim dulu sekarang pesawat kecil tanpa orang. Dikirim ke sana, kemudian dijatuhin ke Mars, tapi nggak rusak itu jalannya. Jadi dia itu bisa apa? Lihat tanahnya, dibor, terus kemudian dilihat kandungannya ada mengandung apa saja. Terus datanya apa? Dikirim ke bumi. Dan di bumi akhirnya dapat data banyak sekali. Data itu harus diolah. Yang olah siapa? Data scientist. Itu. Jadi sebelum pergi ke sana, data scientist harus sudah menghitung dulu. Harus sudah tahu ada apa saja. Baru kemudian bikin pesawat. Ya enggak? Nah sekarang ini negara-negara lagi berlomba-lomba membuat pesawat supaya bisa ngirim orang ke bulan. Habis itu ke Mars. Nah mungkin anak cucu kalian nanti pergi ke planet-planet yang jauh. Ya enggak? Gitu. Jadi harus ada pesawatnya. Tapi harus. Apakah ada robot khusus untuk yang akan nggak berawak, terus lebih kecil dari satelit ya, seukuran gini lah, yang melaju sangat kencang di masa depan. Mungkinkah ada itu? Oh mungkin. Karena kan kita harus ngumpulin data, ya nggak? Kita nggak bisa kirim orang dulu, mati nanti orangnya. Kirim dulu robotnya. Malah buang nyawa. Tanpa awak dulu. Tanpa awak dulu kan. Pesawat tanpa awak. Nah di situ dia ada banyak sensor. Dia bisa mengetahui suhunya berapa, ya nggak? Dia bisa mengetahui kandungan udaranya ada apa saja. Dikirim semua pakai satelit, pakai gelombang, ya. Terus datanya terkumpul di komputer, diolah lagi sama siapa? Data scientist lagi. Oh gitu. Ya? Gitu. Yang paling repot dong data scientist. Emang data scientist dicari orang seluruh dunia. Sebelum kemana-mana data scientist itu. Ya, ya. Cukup ya Musa? Ya. Biar teman-teman yang lain juga bisa ada kesempatan. Ada Revan, silakan Revan, di unmute ya. Unmute. Revan, silakan. Silakan. Nggak kedengaran Revan? Nggak keluar suaranya. Ya, Revan nggak kedengaran. Mungkin yang lain dulu. Revan antri dulu ya. Nah, yang lain dulu. Bereskan. Coba dicabut dulu ininya, suaranya, lalu pasang lagi kalau pakai earpiece begini. Kita lanjut ke Michelle dulu ya. Revan perbaiki dulu ya. Silakan Michelle. Wah banyak nih pertanyaannya. Iya, Michelle. Mana Michelle? Michelle, silakan. Michelle ini dari Jogja. Suaranya nggak kedengaran, Michelle. Loh, nggak kedengaran juga. Yang lain dulu, ya bisa. Oke. Ya. Michelle, bagaimana? Udah bisa? Oke, lanjut dulu ya ke Prilly ya. Prilly, silakan Prilly, coba. Tunggu ya Michelle, perbaiki dulu ya. Prilly Raihan ya. Silakan.
caranya Om ciri-ciri kalau ciri-ciri hoax yang ada di internet itu gimana? Putus-putus Omnya kurang jelas. Coba Putus suaranya Rehan, coba. Nah, Rohan diulangi lagi pelan-pelan. Gimana Rehan? Ulangi lagi. Ciri-ciri kalau misalnya di internet itu ada berita hoax. Oh, berita hoax. Ya, ya, ya. Oh, oke. Ini penting sekali. Nah, Om, kalian lihat nggak di background Om ini? Ya, gambar apa itu coba? Galaksi mana coba? Ini ya, Om gambar pakai data. Ini data dari percakapan obrolan orang di Twitter. Ya. Di Twitter ini mereka ngobrolin hoax. Tentang hoax nih. Hoaxnya apa waktu itu? Tahu ini enggak? Om Emon. Om Emon yang lucu. Emon. Artis Emon ya. Nah, Emon waktu itu Om Emon itu diserang sama hoax. Katanya Om Emon itu pakai apa itu narkoba ya? Pakai narkoba katanya. Oh, rame diserang. Dan ternyata siapa yang menyerang? Siapa yang membela? Udah ini di belakang ini gambar ini. Nah, nih lihat di gambar ini. Nah, ini adalah orang-orang yang bercakap siapa yang membela Om Emon dan siapa yang membuat hoax. Keren nggak? Jadi Om bisa tahu tuh. Bisa dipetakan. Ini yang pertama kali bikin hoaxnya. Terus kemudian menyebar ke sini. Kemudian ini yang bantuin. Nah, jadi kira-kira gitu. Dengan data science, kita bisa bikin peta seperti ini. Oke. Dan juga banyak hoax-hoax yang lain kita bisa tahu. Sekarang banyak orang yang tidak percaya ada COVID gitu. Ini siapa yang nyebarin bahwa orang nggak percaya COVID? Oh, bisa tahu ini. Oh, kelompok-kelompok ini orang-orang ini. Dan ternyata nyebarnya banyak. Kenapa kok malah disukain ya? Gitu. Dan jadi kita bisa tahu ternyata ada kelompok lagi yang membantu memecahkan masalah hoax tadi. Ya, informasi yang nggak benar itu bisa diketahui dengan data science. Ya. Oke. Bagaimana Rehan? Mantap, cukup. Oh, udah. Oke. Oke. Kembali ke Revan ya. Revan gimana? Sudah bisa belum? Coba di-unmute. Ayo. Assalamualaikum Om Fahmi. Waalaikumsalam, Revan. Nah, ini bisa kedengaran nih. Ya. Om Fahmi dulu waktu masih kecil hobinya mau jadi apa? Pertanyaan bagus. Ntar kalau Revan sekarang hobinya pengen jadi apa? Kalau Revan? Mau jadi arsitek. Oh, keren, arsitek. Om waktu kecil itu tinggal di desa. Nggak kebayang, nggak pernah dengar namanya arsitek, itu belum pernah. Om cuma dengar dua, dokter dan pilot. Sama guru, karena orang tua Om jadi guru. Pilot, kenapa? Om di desa itu hanya lihat pesawat terbang di atas. Oh, kayaknya aku pengen jadi pilot. Gitu. Jadi waktu kecil Om pengen jadi pilot, kalau nggak pilot jadi dokter. Gitu. Nah, Revan pengen jadi arsitek, ya nggak? Iya. Arsitek. Nah, ada arsitek rumah masa depan. Ada kan? Ada arsitek rumah masa lalu. Ada arsitek yang rumah masa sekarang yang minimalis. Dan itu membutuhkan data, ya nggak? Itu data banyak sekali. Misalnya Rehan. Rehan diminta sama Elon Musk untuk mendesain rumah di Mars. Apa yang Rehan butuhin? Arsitek rumah di Mars. Mikir. Ya? Ada udara nggak di sana? Suhunya berapa? Suhunya berapa? Iya. Rehan harus tahu kan? Iya. Rehan harus tahu semua itu. Nah, untuk tahu semua itu dari mana dapat datanya? Dari ngumpulin data kan? Terus diolah. Jadi Rehan butuh data scientist nanti untuk mengolah data, untuk mendesain itu, ya. Gitu. Jadi cari nanti teman-teman, dari teman-teman data scientist juga untuk membuat mengarsiteki rumah di Mars. Oke. Cukup, Revan? Terjawab ya? Terima kasih. Sama-sama. Lanjut Michelle. Om Arfi, suaranya sudah kedengeran belum? Sudah, mantap. Udah, silakan Michelle. Silakan. Itu gimana caranya
supaya datanya nggak diambil orang lain atau kemasukan virus. Pertanyaan bagus ya. Ya. Misal dari mana? Surabaya? Jogja. Jogja atau Surabaya? Jogja. Oh, Jogja. Oke. Bagaimana caranya supaya data-data di komputer kita itu nggak dicuri orang ya atau tidak dimasukin virus? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Kemarin pernah sempat rame di Twitter, di Facebook, Instagram juga, data-data bocor. Ya, ada yang orang tuanya, ayah bunda yang beli di Tokopedia, ya, beli barang paket dikirim, ya, pakai Tokopedia itu pernah ada ya. Dan itu kan apa? Kita harus login, ya kan, masukin nama, masukin password, masukin nomor rekening, ya nggak, alamat rumah, terus kemudian pekerjaan. Nah, itu semua data ada di server. Dan itu ternyata apa? Dicuri orang. 90 juta data hilang semua. Bukan hilang semua. Ada tapi hilang. Ya. Ada tapi di-copy, dipindah di tempat lain sehingga orang lain bisa tahu. Nah, pertanyaanmu bagus sekali. Gimana caranya supaya ini nggak hilang, nggak dicuri? Ya, karena kalau diambil sama orang lain, orang jadi tahu kan data-data kita, ya nggak? Orang jadi tahu, kemudian, oh ini Michelle. Michelle rumahnya di Yogyakarta. Nomor teleponnya ini. Ada, aku kirim di SMS deh, gitu kan. Halo Michelle, gitu. Ini SMS. Kamu suka nggak ikan lele? Gitu. Coba klik ini ikan lele. Gitu. Diklik ternyata apa? Di situ isinya ada virus. Ya, begitu ada link virus, virusnya masuk ke HP-mu. Ya. Terus setiap hari ada virusnya, dan dia akan bisa mendengarkan kalau Michelle ngetik, Michelle nelpon, dia bisa mencuri datanya. Jadi caranya supaya aman, hati-hati, jangan suka ngeklik, nomor 1. Jadi kalau ada link-link dibilang di SMS atau mungkin di notifikasi itu, ayo coba klik ini nanti kamu dapat hadiah. Jangan diklik. Kalau diklik nanti bisa data kita kecuri, virus bisa masuk. Oke? Sama juga di komputer, kan juga ada. Buka situs tertentu, kan ada link-link ya. Ini cara paling hebat untuk dapat nilai 10. Mau tahu? Klik. Oh, ternyata siapa? Ada hacker di belakang sana, ya enggak? Ada hacker. Begitu diklik, buka situsnya, virus masuk ke komputer kita. Gitu. Jadi hati-hati, jangan mudah klik. Cek dulu, pastikan bahwa apa yang ada dilihat itu sudah benar, ya. Situs-situs yang bagus. Gimana Om cara tahunya bahwa itu bagus atau enggak? Pakai Google. Tahu Google? Ya, googling. Misalnya situs ini ada situs namanya klik BCA, tapi pakai CILC. Padahal harusnya kan KILK, ya kan? Itu yang benar. Tapi ada nulis pakai CILC, dirubah dikit aja. Coba cek dulu di Google, masukin itu si situs itu kan, alamatnya. Kalau banyak yang lapor bahwa itu adalah situs yang nggak benar, oh berarti situs nggak benar tuh, jangan diklik. Kalau ada yang lapor bahwa, oh ini situsnya valid, oh ya benar, aman tuh, klik. Oke. Kira-kira gitu ya, gunakan Google untuk ngecek. Kalau misalnya sudah kemasukan virus gitu, hilanginnya gimana? Nah, kalau sudah kemasukan virus, nanti kau belajar namanya ada antivirus. Ya, di HP, kebanyakan di laptop itu ada program namanya antivirus. Kamu download dulu antivirusnya, ya, diinstal. Tapi juga hati-hati, antivirus banyak yang bajakan, jangan pakai yang bajakan. Karena kalau dibajakan, pasti kamu install, masuk lagi virus. Gitu. Gratis tapi nambahin virus. Jadi cari antivirus, software antivirus yang benar. Nanti akan dibersihin tuh. Oh, ada nih di laptopmu, Michelle, ada sekitar 10 virus. Mau diapain? Oh, di karantina. Oke, di karantina. Set, karantina. Ya. Oke. Terima kasih Om. Ya, sama. Sama-sama Michelle. Berikutnya Naraya. Silakan Nara. Om, saya pengen nanya Om. Ya. Om itu ngurusin Indonesia doang atau luar negeri juga? Apanya tadi? Bisa ulangi? Om itu ngurusin Indonesia doang atau luar negeri juga? Om ngurusi yang ada di Indonesia atau luar negeri juga ya? Iya. Ini rahasia intelijen ini. Kemarin Om baru meeting sama intelijen di sebuah negara. Wah, enggak. Om ngurusin kebanyakan Indonesia.
Om ngurusin juga yang luar negeri, tapi Om nggak bilang. Hati-hati, rahasia. Kenapa Om bisa ngurusin yang Indonesia dan luar negeri? Karena data Om itu kan dari internet. Internet itu nggak ada batasan, ya. Ada di Indonesia dan luar negeri. Ini sebetulnya internasional, ya. Om bisa urusi internasional, ya. Misalnya nih, contohnya, Om ngurusi COVID-19. Jadi ceritanya pada bulan April kemarin itu adalah salah satu dokter di Amerika itu ngubungin Om. Karena Om punya software ini yang bisa gambar peta ini. Dibilang, Om Ismail bisa tolong nggak? Ini orangnya orang terkenal sekali itu. Nomornya Dr. Eric, ya, Dr. Eric Brim, ya, Dr. Eric. Itu di Amerika dari MIT, itu kalau salah. Nah, tolong buatin peta percakapan saintis atau data saintis atau dokter-dokter yang aktif di Twitter yang memberikan informasi tentang COVID-19. Tahu kan COVID-19 ya? Virus yang sekarang ini. Dia pengen tahu petanya. Siapa saja. Om akhirnya kumpulkan. Om masukin dalam komputer Om itu. Om punya tools yang Om kembangin dari Belanda itu namanya Drone Emprit. Om masukin kata kuncinya COVID-19. Nah, semua orang seluruh dunia kan ngumpulin. Ya, ngomong tentang itu. Jadi Om dapat semua seluruh dunia. Jadi akhirnya tahu Om, di Amerika, di Jerman, ya, di Belanda, di Asia, siapa tokoh-tokoh yang rajin memberikan informasi yang bagus tentang COVID-19. Om akhirnya kasih peta seperti dia di belakang ini. Om buatin listnya, dan kebetulan Dr. Eric ini termasuk salah satu yang top 5. Makanya dia senang ini. Oh, saya masih top 5 ya, ore gitu. Terus Om kasih tahu. Nah, follow ini, itu. Udah follow kan? Ya, Dr. Eric Bring. Dr. Eric. Dr. Eric. Om ini Japrian di Twitter pakai DM itu ngobrol gitu. Akhirnya kita Om diskusi sama dia. Jadi Om ngurusin internasional juga ya. Mungkin suatu saat Om akan ngurusi galaksi ya. Kalau jadi tuh Revan bikin rumah di Mars ya. Revan ya. Bikin rumah. Om udah kasih tugas Revan membuat rumah di Mars. Oke, tolong dicatat. Oke. Cukup ya. Siapa tadi? Gitu. Nara ya. Nara, sudah cukup ya? Oke. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini juga boleh bertanya. Silakan pencet raise hand ya. Biasanya gitu. Giliran berikutnya ada Gi. Gi ini anak saya, Om. Oh, oke. Gi. Silakan Gi. Abah Gi. Cita-cita jadi robotik engineer katanya. Wah, sip. Halo Om. Halo Gi. Usianya berapa Gi? 10. 10. Oke. Mau tanya apa Gi? Bulan lalu nih. Om. Itu tolong dong jelaskan lebih detail di mana pekerjaan data scientist. Pekerjaan data scientist yang lebih detailnya ya. Oke. Iya. Jadi gini, yang dilakukan data scientist itu tadi kan ada gambar. Misalnya gini, nanti kalau kita bekerja, kita kan punya bos, ya enggak? Ya, kita punya CEO, bos kita. Kemudian dia pingin tahu mau mengembangkan bisnisnya, misalnya, oke? Ya, misalnya bisnisnya apa? Misalnya bisnisnya adalah jualan udang, oke? Jualan udang. Perusahaan kita, nah ini ceritanya nih, dia rapat, bosnya rapat. Perusahaan kita mau mengekspor udang ke negeri Wakanda. Tahu negeri Wakanda di mana? Nah, di film. Oke. Di negeri Wakanda. Oke. Tolong data scientist, jadi misalnya Gi jadi data scientistnya. Tolong Gi kumpulkan informasi yang lengkap buat saya. Satu, bagaimana kesukaan ikan di orang-orang negeri Wakanda. Oke. Dia suka apa saja. Terus kemudian usianya berapa saja. Terus selama ini dia dapat data, dapat ikan dari mana saja. Ya, oke. Terus kemudian dari kita itu kalau mau kirim ke sana, ya itu pakai pesawat atau pakai kapal atau pakai apa, kan gitu. Sudah ada belum yang misalnya jualan udang dari negeri Indonesia ke Wakanda? Oke, banyak sekali ya pertanyaannya ya. Nah itu data scientist akhirnya apa? Dia ngumpulin data. Oh dia ngumpulin tuh data dari mana? Dari internet? Oh nggak ada.
kemudian dia harus beli data mungkin. Datanya dari mana? Ada data mungkin dari Bea Cukai, ada data dari Asosiasi Pedagang, data ekspor impor, data dari BPS ya, Badan yang ngurus statistik di Indonesia. Dari Indonesia datanya nggak cukup, beli dia data di luar negeri, ya kan? Dia kumpulkan semua, ya. Kemudian dilihat tuh percakapan orang-orang di sana. Mereka sukanya apa? Postingan di Instagram dilihat. Oh, orang-orang Wakanda sukanya postingan udang, tapi udangnya yang kecil-kecil. Kayaknya kalau kita kasih udang yang gede, dia paling suka deh kayaknya, gitu kan? Gitu. Jadi jangan jual udang kecil. Sudah banyak jual udang kecil, bos. Jual udang yang gede, karena udah tahu ngumpulin data, ya. Nah, akhirnya apa? Setelah dapat informasi dari Gi, dia bisa nyusun plan. Meeting lagi rapat minggu berikutnya. Oke, terima kasih Gi, data scientist saya yang hebat. Kita putuskan kita akan ekspor udang windu. 1 kilo ada 13 biji, ya. Gede-gede itu, 1 kilo 13 biji udang gede-gede. Kita kirim ke Wakanda. Ngirimnya pakai pesawat biar cepat karena ada penerbangannya saja itu. Ya. Oke, kebayang ya? Jadi seperti itu. Dari itu membantu bisnis. Nanti kalau dia untung, dia akan kasih bonus ke Gi nantinya. Gitu. Ya, jelas. Oke, jadi habis ini udah nggak pengen jadi robotik lagi ya, jadi data scientist ya. Dua-duanya bisa kayaknya. Oh iya, betul. Tapi untuk membuat robot itu membutuhkan data scientist, itu yang pasti. Iya, Om ya. betul. Robot yang cerdas. Nah ini ada robot yang sangat cerdas, namanya Sophie. Tahu? Sophie. Coba cari. Sophie itu robot yang dia bisa berpikir sendiri, bisa ngomong sendiri, bisa tanya, bisa ngisi seminar kayak gini. Gimana dia bisa cerdas? Itu pertanyaannya kan. Dia dapat data yang sangat banyak. Dapat datanya dari mana? Dari internet. Nah ini kan ada tanya jawab seperti ini kan. Ini ya suara Om, suaranya Gi itu bisa diubah jadi teks tuh. Teks seperti komentar yang di sebelah di chat itu kan. Teks semua. Kalau sudah ada di teks itu sama komputer, dia bisa tahu ada yang pernah belajar bahasa Indonesia? Belajar ya? Di bahasa Indonesia kalian bikin kalimat kan? Di dalam kalimat itu ada apa? Ada subjek, bener nggak? Ada predikat, ada objek, bener nggak? Ada orang, misalnya ikan, ya nggak? Nah itu subjek, predikat, objek, betul. Itu kepake itu bahasa Indonesia kepake. Itu waktu Om kuliah S3, Om ajarin komputer supaya bisa tahu bahasa. Bisa tahu subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa. Jadi kalau kita ngomong ini, langsung ditangkap sama komputer. Dia punya tahu datanya. Dan itu dimasukin ke robot si Sophie tadi. Jadi kalau misalnya kita tanya ke robot Sophie, Sophie, Gi mau jadi apa? Sudah gitu. Kita tahu robot Sophie. Sophie langsung tahu. Oh, berdasarkan obrolan pagi ini, Gi ingin jadi robotik. Tapi setelah dapat penjelasan dari Om Fahmi, dia juga pengen jadi data scientist. Wah, dia bisa tahu gitu. Keren nggak? Nah, jadi perlu itu robot yang cerdas. Iya. Oke. Keren ya, cukup ya. Lagi? Berikutnya ada Dino nih. Oke. Silakan Dino. Kak, mau nanya, kalau hitung pemilu gitu, pakai gimana caranya kok bisa cepet banget? Pertanyaannya bagus. Pemilu kita itu termasuk agak lambat sebetulnya. Berhari-hari baru dapat ya. Ada bisa lebih cepat lagi. Nah ini di masa depan, Juno dan kawan-kawannya di sini harus memperbaiki pemilu Indonesia. Jangan lama gitu kan. Dapat hasilnya berapa hari itu coba? Seminggu kadang dapat baru hasil kan, pemilu presiden. Ya, lama sekali. Nah yang cepat itu adalah yang cepat misalnya kadang nyoblosnya kan belum selesai udah ada di TV kan ya, di TV sudah ada, itu belum hasil akhir, itu baru survei ya. Zaman sekarang misalnya yang bisa dilakukan untuk mengetahui hasil pemilu itu dengan survei, dengan cepat. Survei itu gini, misalnya Juno tinggal di mana, rumah mana, misalnya Bekasi ya, oke. Misalnya di Bekasi atau di mana. Nah, jadi tahu tuh
Di Bekasi kan ada kota-kota kecamatan. Dia kirim orang masing-masing berapa gitu, satu kecamatan. Terus kemudian dilihat, oh ambil dari TPS 1, 2, 3, enggak semua TPS, tempat nyoblos. Begitu orang keluar tanyain tuh, Bapak tadi nyoblos yang mana? Bapak nyoblos yang mana? Bapak nyoblos yang mana, kan? Ya, katakan dari satu kota ada 1 juta, dia hanya ngumpulin 500, gampang kan? 500, tapi nyebar semua. Nah, dari situlah kemudian dia bisa tahu, oh kayaknya yang akan menang si A atau si B, datangnya dari 500 tadi. Nah, itu adalah ilmu statistik. Ini ilmu survei. Meskipun dapat 500, tapi hasilnya biasanya akurat, ya, hasilnya seperti asli. Itu cara untuk mengetahui quick count. Tapi kalau mau dapat hasil real yang cepat, nah ini harus tugasnya Juno. Nanti penyoblosnya itu elektronik, ya, elektronik dan aman dan secure. Begitu dipencet, ya langsung tahu hasil akhirnya pada hari yang sama misalnya. Itu tugasmu nanti masa depan, ya. Biarin yang sekarang ini orang-orang tua ini. Kita masih manual. Itu namanya exit poll, nanti saya bisa mengundang seorang. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengundang poster itu atau tukang survei itu nanti di forum ini. Saya udah kontakkan, ya. Nah, mantap tuh. 3 minggu atau sebulan lagi setelah ini. Cukup, Juno? Cukup. Oke, berikutnya Hazik nih yang dari tadi angkat tangan. Antri Fahira ya setelah ini, ya. Siap-siap Fahira setelah Hazik. Silakan Hazik. Gimana cara saintis? Iya, Hazik, diulangi lagi. Gimana cara membuat data saintis? Bagaimana cara menjadi data scientist atau membuat data scientist? Membuat. Oh, membuat data scientist. Oke. Membuat Ini pertanyaan hasil data science. Jadi gini, data scientist itu orangnya, ya, orang yang mengolah data, bantu menjawab pertanyaan bos tadi, ya, untuk bisa bisnisnya berkembang dan seterusnya. Nah, kalau ingin menjadi data scientist, Hazik, ya, membuat Hazik jadi data scientist nih, ya. Kalau ingin membuat Hazik jadi data scientist, maka pertama sekarang ini Hazik harus suka ini matematika, karena itu banyak matematikanya, ya. Suka fisika, karena itu banyak logika itu, ya, fisika. Kimia suka juga kan, ya. Itu pokoknya sains itu disukain, ya. Terus kalau nanti sudah mulai gede, komputer, ya, bikin program. Suka bikin program juga kan? Nah, sekarang bisa belajar coding. Coba minta ini ke ayah bunda. Itu ada situs namanya code.org, ya. Itu mulai dari usia berapa tahun tuh? 5 tahun. Asik usia berapa tuh? Asik. 6 tahun SD kelas 1. Oh, SD kelas 1 keren banget, 6 tahun. Jadi udah bisa tuh. Asik sudah bisa bikin program. Sudah pernah belum nyoba bikin program di code.org? Sudah pernah bikin program? Belum. Nah, nanti coba kalau Hazik pengen jadi data scientist, pengen belajar bikin program, bisa tanya ke ayah bunda. Ada situs namanya code.org, ya. Tanya ke ayah bunda. Itu main game dulu, belajar bikin game. Tapi gamenya itu ada logikanya. Karena data scientist itu banyak pakai otak tuh, pakai mikir, banyak mikir gitu gimana caranya gitu dan seterusnya. Jadi dilatih sejak kecil, ya. Kira-kira gitu ya, Asik. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Siap-siap Fahira, silakan. Setelah Fahira, Kirana, ya. Fahira. Kak, aku mau nanya, kalau Iya. misalkan kan kakak Om teknik elektro. Ya. Pak Fahira Kalau usia misalkan berapa? 17. Oke, bagus ya, udah. Berarti ngomongnya serius nih. Kalau misalkan kita pengen masuk, itu kan berarti masuknya stay kan kalau ke ITB. Kalau Ya. kita pengen masuk stay, tapi nggak terlalu suka komputer gitu gimana? Kayak pengen, tapi nggak suka komputer gitu, kira-kira ini nggak sih Om bakal susah di dalamnya nggak? Kan mereka kuat banget sama kayak komputer kayak gitu. Ya. Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Tapi sebelumnya, kenapa nggak suka komputer? Om tanya.
apa ya, nggak terlalu tertarik aja gitu, kayak bingung, kayak misalkan kayak ngelihat si sistem-sistemnya atau mesin itu kayak bingung mau digimanain gitu, jadi nggak tertarik gitu. Oke, ya oke. Jadi gini, pertanyaan bagus. Jadi gini ya, ada komputer, ada software, ya kan? Ada ya ada hardware, ada komputer itu ada hardware, ada software. Oke. Di Elektro ITB itu ada jurusan yang khusus belajar tentang komputer. Di situ bagaimana meningkatkan bisa membuat IC itu kan elektronika kalau nggak salah ya, bisa mendesain IC komputer, nyambung-nyambungin itu ya, terus sehingga kita bisa membuat komputer kecil, membuat komputer di dalam robot gitu. Nah itu lebih banyak di hardware dan software. Itu mungkin nggak banyak suka. Om juga nggak suka. Om nggak suka. Om sukanya di software. Jadi Om nggak mau tahu pokoknya gimana. Om kasihin ke orang yang suka hardware. Di data center juga sama. Itu dibagi dua. Ada engineer yang khusus ngurusin komputer-komputer, ditaruh di rak, dipasang kabel segala macam. Om nggak mau tahu itu, nggak ngerti, nggak suka juga. Udah urusan mereka. Tapi Om sukanya bikin program. Gitu. Nah bikin program itu kalau di STAI, makanya tergantung jurusan. Kalau di STAI itu sekolah tinggi apa itu informatika ya, elektronika dan informatika. Iya. Harusnya sih dua-duanya berurusan dengan komputer gitu. Paling tidak softwarenya, minimal softwarenya. Kalau nggak bisa soalnya. Kita nggak bisa pakai kalkulator. Kita nggak bisa pakai kalkulator. Karena apa? Kalau di elektro hampir semua, oke lah ngerjain tugas mesin ketik apa boleh lah ya segala macam. Tapi nanti itu banyak pekerjaan yang harus menggunakan software. Hampir semua itu software, ya semuanya software. Gitu ya. Ya, berarti kalau misalkan software tuh bukannya di teknik informatikanya ya, Om? Nah, software itu kalau mau belajar coding itu di teknik informatika. Tetapi untuk belajar software tidak harus di informatika. Di manapun ya, asal yang penting suka aja. Punya keinginan suka belajar sendiri. Itu skill ya, itu skill yang bisa dipelajari sendiri. Ada situs namanya code.org ya. Ada kemudian setelah itu finish ya, lulus, ada banyak Coursera, course online ya. Course online bagaimana tentang algoritma, bikin program yang bagus, tinggal ikut aja. Atau kalau tidak ikutan ini aja. Ada Facebook group ya kan, ada mungkin grup di forum, itu programmer semua ya. Om elektro dulu, Om tidak mendapatkan pelajaran tentang komputer, nggak dapat tuh, karena elektro ngambil telekomunikasi. Om telekomunikasi, jadi orang banyak belajar tentang bagaimana pasang dish, ya. Antena dish bisa ngomong ke satelit. Kemudian antena bisa pakai radio dari ITB waktu itu Om tembak ke ada universitas di Pati Ukur ya. Jadi pakai radio bisa ngomong tuh zaman dulu. Komunikasi. Jadi Om nggak diajarin tentang komputer, belajar sendiri, ngoprek sendiri. Om nggak diajarin tentang coding, hanya sedikit aja, tapi Om belajar sendiri gitu. Oh gitu. Nggak masalah. Terus kalau misalkan ya, maaf, silakan Fahira. Maaf, kalau misalkan jurusan lain yang sekiranya bisa jadi data scientist selain elektro gitu apa ya Om kira-kira? Statistik, masuk statistik. Oh, statistik ya. Matematika juga bisa matematika. kali ya. Nah, dasarnya dari tadi kan lihat tuh grafiknya kan? Itu kan dari maths ya, matematika. Matematika itu besarnya paling enggak anak-anak nih ya, kalian yang kecil-kecil sekarang ini suka matematika dulu. Kita udah ngundang Profesor Iwan Pranoto kemarin. Oh, itu cocok tuh kan. Matematika. Habis itu statistik. Karena banyak statistiknya. Jadi kalau nggak suka komputer banyak ya, lebih suka matematika. Itu sukain di situ. Gitu. Oh gitu, baik deh. Makasih Om. Yuk, sama-sama. Makasih Fahira. Berikutnya ada Kirana ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Kirana. Antre Khaira ya, setelah Kirana ya. Silakan Kirana. Data scientist itu bisa dia buat saham nggak, Om? Oh, pertanyaan data scientist bisa untuk main saham atau dibuat saham gitu ya? Iya. Oke. Ini kayaknya papanya main saham nggak? Bukan mamanya, Om. Oh, mamanya main saham. Keren banget. Oke, Kirana. Data scientist itu bisa membantu pemain saham. Oke.
Kenapa? Pemain saham itu contoh yang bagus. Coba tanya Mama itu. Datanya banyak sekali kan? Kalau misalnya gini, ya, pemain saham itu kan gini kan Kirana ya. Ada perusahaan A, B, C, ya kan? Terus kemudian Mama punya 100 juta. Ini Mama pasang kemana ya? Ya kan? Jadi untuk mengetahui perusahaan mana yang bagus, kan harus tahu informasi tentang perusahaan itu, data tentang perusahaan itu, kan? Ya nggak? Datanya dulu gimana, jualannya, produksinya, keuntungannya, kemudian proyeksi ke depan kayak apa, ya nggak? Terus bisnisnya masih bagus nggak di masa depan, ya nggak? Dan itu semua kan data itu, data informasi. Nah kalau misalnya hanya ngurusi 5 perusahaan sih gampang, hafal bisa. Tapi kan perusahaan bisa ratusan, bisa ribuan, bisa banyak sekali. Makanya perlu apa? Komputer, ya. Makanya di situ ada pemain saham itu, mereka punya layar komputer tuh. Naik turunnya saham dan seterusnya dibandingkan dengan ini dan itu. Nah, itu data scientist membantu nanti, ya. Karena dia bisa tahu misalnya perusahaan ini saya mau investasi. Ini data ini hubungannya kalau misalnya perusahaan tempat Kirana kerja misalnya ya, mau investasi uang nih. Kita mau investasi ke perusahaan yang mana tuh? Tolong Kirana, kamu kan data scientist-nya, kumpulin informasi. Kirana jadi intelijennya. Kumpulin semua data kan? Entah data dari BPS, data dari sosial media, data dari proyeksi bisnis ke depan, ya kan? Data penjualan, data pendapat orang tentang perusahaan itu semua dikumpulin. Akhirnya dapat apa? Informasi yang kayak Om tampilin di dashboard-nya Om Ridwan Kamil tadi kan? Oh, ada grafik, ada ini. Akhirnya bilang, perusahaan ini tidak bagus karena bisnisnya sudah mau mati. Karena sebentar lagi mau diganti sama robot. Oh, gitu. Udah mulai turun. Robot udah mulai naik, udah mulai murah. Coba cari yang lain mah gitu. Kira-kira gitu ya, Kirana? Keren dong Om ya. Emang keren makanya. Data scientist. Kalau zaman aku udah gede masih ada Om. Oh iya, itu banyak pertanyaan kan. Kalau nanti udah besar, masih kepake nggak? Makanya Om kasih di depan tadi. Ada apa tuh, gambar apa tadi? Star Trek kan? Ya. Bahkan cucunya Kirana, cicitnya Kirana, mungkin tuh pada zaman Star Trek tuh, orang-orang pada meninggalin bumi, pergi ke planet yang lain kan? Itu data scientist dibutuhin tuh. Tanpa data nggak bisa, kita harus pakai data. Ya. Semakin ke depan itu jumlah data gede banget, semakin besar. Ya, dan itu butuh data scientist untuk mengolah dan mendapat informasi. Gitu. Jadi jangan khawatir. Itu khawatir. Jadi bisa kuliahnya elektro, bisa kuliahnya matematika, bisa kuliahnya komputer, bisa kuliahnya statistik. Yang penting nanti mendalami software ya Om ya. Ya. Itu salah satu untuk jadi data scientist. Nggak diganti robot nanti Om. Loh kan Kirana yang bikin robot. Oh iya sih. Sofi. Data scientist itu nanti ya kayak Om itu ngolah data, tapi datanya data teks percakapan, ya. Waktu Om PSD itu belajar tentang waktu itu membuat printer, bukan robot sih, komputer gitu. Jadi komputer itu bisa ditanya, pakai ngomong. Misalnya tanya, penyakit ini disebabkan oleh apa? Gitu, tanya ke komputer. Pakai suara, tapi dalam bahasa Belanda. Kemudian komputernya memahami dan dapat datanya itu Om yang bikin. Ya, penyakit-penyakit ini disebabkan oleh apa itu Om yang bikin itu datanya dari data scientist itu. Gitu. Jadi komputernya bisa cerdas. Kayak robot Baymax ya Om? Iya, kayak Sofi. Tahu ya Sofi? Baymax kalau yang film ya Om. Oh, iya ya Om nggak nonton itu. Nonton Baymax Om lucu. Baymax. Oh, harus nonton. Anak-anak Ya, udah itu gede. robot pintar juga. Robot pintar. Ya, kira-kira bisa gitu. dipeluk soalnya gendut. Ya. Cukup ya Kirana ya. Oke Kak. Aira. Sama. Om, sepertinya kita akan panjang ini. Apakah kita masih bisa buka pertanyaan? Om nggak kemana-mana, nggak masalah. Monggo, kalau masih ada pertanyaan silahkan. Oke, kita batasi pokoknya sampai 12.15 ya teman. Ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan pencet raise hand. Sampai saat ini ada sekitar 8 antrian. Ya silakan Khaira. Khaira mana? Nah.
Ya, Khaira, silahkan. Silakan Khaira. Om, kalau homeschooling bisa nggak jadi Data scientist. Oh, ini pertanyaan bagus sekali. Kalau homeschooling, apa yang perlu kita pelajari? Khaira, adiknya. Khaira homeschooling sekarang. Homeschooling. Oh ya, sama ayah bunda ya. Oke. Oke. Ya, ya. Jadi pertama, bisa nggak kalau homeschooling itu jadi data scientist? Jawabannya sangat bisa. Bisa. Oke, satu. Kenapa bisa? Ingat tadi, data scientist itu belajar matematika. Homeschooling belajar matematika nggak? Belajar kan? Iya. Nah, untuk data scientist harus belajar sains. Homeschooling belajar IPA, IPA, ya nggak? Ya, sains nggak? Belajar kan? Nah, belajar, iya bisa, sama aja. Terus homeschooling bisa belajar membuat program nggak? Itu ada code ORG dari rumah. Ya kan? Ada, bisa. Jadi semuanya bisa. Nanti minta, jadi bagaimana caranya? Nanti bilang sama ayah bunda, ya. Pokoknya Kirana sukai matematika. Terus misalnya coding itu bikin software, ya, bikin games. Di code ORG itu belajar bikin game. Itu ada logika-logika tuh. Khaira belajar logis. Jika ularnya ke kanan, ayamnya harus lari kemana, gitu, supaya nggak dimakan. Nah, ini. Itu logika. Ya, belajar logika di programming. Itu dilatih, otaknya dilatih dulu. Ya. Jadi bisa. Khaira umur berapa sekarang Khaira? Umur berapa? Usia berapa Khaira? 6 tahun. Oh, 6 tahun masih. 6 tahun. Masih banyak kesempatan untuk belajar. Ya. Pokoknya tadi ya Khaira, kuncinya sukai matematika, sukai sains, ya. Suka Terus komputer. kemudian komputer sukai. Oh, bahasa Inggris wajib. Bahasa Inggris wajib kalau bisa. Kenapa bahasa Inggris wajib? Banyak ilmu di internet, bahasanya apa? Inggris. Itu gimana kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris? Belajar ya. Belajar. Oke, cukup ya Khaira. Ada adik juga ramai. Berikutnya ada Kumara dan antri berikutnya setelah itu Adlina ya. Silahkan Kumara. Om mau nanya Om. Ya, monggo Kumara. Om saat membuat drone emprit pernah salah coding atau gagal buatnya tidak Om? Oh, oke, pertanyaan bagus sekali. Waktu bikin drone emprit, waktu coding malam-malam, waktu coding mungkin siang, pernah salah nggak? Oh, sering banget. Ya, ribuan kali salah. Ribuan kali. Terus Om pernah data hilang? Pernah. Om pernah bikin sudah seminggu, 2 minggu bikin program, ternyata nggak bekerja. Harus mulai dari awal lagi. Pernah. Gitu ya. Jadi kalau kita membuat program dan tidak pernah salah, artinya kita belum cukup membuat programnya. Ya. Kita harus berkali-kali pernah bikin program. Kenapa? Karena dari salah membuat program, kita tahu bagaimana program yang betul. Gitu. Bagaimana programnya bagus. Nih Om kasih cerita ya, lucu. Malu Om itu pernah. Jadi waktu PSD, Om buat program nih. Datanya gede banget. Nah, di kampus itu ada sekitar 250 komputer. Itu namanya HPC, High Performance Computing, HPC. Ya, di kampus-kampus itu di luar itu banyak. Tujuannya apa? Buat peneliti seperti Om yang ingin mengolah data yang sangat besar, nggak perlu pakai laptop, nggak kuat tuh laptopnya, bisa berbulan-bulan tuh. Kalau pakai komputer yang banyak, bisa cukup 1 hari. Ya. Nah, Om masuklah ke komputer jaringan itu, salah Om bikin program. Ternyata apa? Om jalanin di 200 itu Om masuk di komputer 1, komputer 2, komputer 3. Yang ternyata apa? Komputer itu lagi dipakai sama orang lain. Harusnya Om pakai di komputer 0 ya. Komputer 0 itu pintu masuk untuk semuanya. Jadi Om nggak boleh ke komputer 1, 2, 3, nggak boleh langsung. Harusnya di 0. Habis itu apa? Ketahuan kan? Ini siapa yang bikin program? Jalani program itu. Ditelusuri, akhirnya ketahuan deh Om. Dimarahin. Gitu.
ini anak orang mana nih? Orang Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Om jadi terkenal di sana. Om jadi terkenal. Nggak apa-apa. Nah, jadi Om nggak malu, Om nggak takut. Om ulangi lagi, tapi dengan benar, gitu, ya. Oke. Cukup Oke, Kumara, ya. Harus pernah salah, nggak takut salah. Ya. Oke, Om. Makasih, Om. Sama-sama. Makasih, Pak. Setelah ini Adlina ya, silakan Adlina Antri Arkananta. Om, di Indonesia ada nggak orang yang pernah buat robot kayak robot Sofia? Wah, good question. Oke, sekarang gini dulu. Untuk membuat robot Sofia, itu apa yang harus dilakukan ya? Prosesnya. Ada ilmu namanya question and answering, Q&A. Bertanya dan menjawab ya. Question and answering system. Ini bahasa Inggrisnya, oke? Nah, itu penelitian itu harus ada di perguruan tinggi karena hanya mereka yang perkembangannya terus-menerus ya. Dan itu kebanyakan question and answering system itu ada di luar negeri. Okay? Tetapi ada sebagian di perguruan tinggi di Indonesia juga ada. Okay? Nah, kalau di Indonesia kemungkinan modelnya belum sampai ke seperti Sofia yang sophisticated, tapi parsial bagian-bagian tertentu. Misalnya, kalau kita mau tanya ke Sofi, kan kita tanyakan pakai suara. Halo Sofi, how are you today? Oh, I'm very good, Om Ismail. Nah, pertamanya apa? Dia si robot harus bisa mendengar suara Om kan? Suara Om ini harus diubah dalam bentuk teks. Berarti ada namanya speech to text. Oh, itu penelitian itu ada speech to text, ngubah suara jadi teks. Oke? Karena kalau belum jadi teks nggak bisa diolah sama komputer. Kenapa harus diubah jadi teks dulu? Supaya dapat kalimat. Dari kalimat dapat apa? Subjek, predikat, objek. Ya nggak? Ingat ya? Jadi Om terangin tadi. Nah, penelitian berikutnya adalah setelah jadi teks itu harus ada namanya NLP, Natural Language Processing. Itu adalah tugasnya membuat komputer bisa tahu bahasa manusia. Kalau dalam bentuk teks tahu, oh ini subjeknya, predikatnya apa, objeknya apa. Jadi si Sofi tahu, oh dia tuh lagi tanya ke aku, tanya apa sih? How are you? Kalau how are you berarti kan pertanyaan tentang kabar. Kalau pertanyaan kabar jawabannya apa? Dicari di database. Kalau pertanyaan kabar bisa jadi I'm very sad, I'm very good, very dan seterusnya. Oke, kalau aku kasih jawaban itu I'm very good, thank you, misalnya gitu. Jadi secara parsial ya bagian-bagian sudah ada penelitiannya di Indonesia perguruan tinggi. Nah, cuma menjadikan satu jadi satu, mulai dari bertanya, kemudian diproses, kemudian si Sofinya mencari jawaban, kemudian ketemu jawabannya dan ngomong jawabannya, sepertinya di Indonesia ini yang belum gitu. Kira-kira gitu ya. Mungkin Adina yang nanti bikin, ya. Bagaimana Adlina? Cukup? Iya, Om. Oke. Makasih, Om. Ya. Om mau nanya, kalau hacker itu pekerjaan halal atau haram? Hacker itu pekerjaan halal atau haram? Tergantung. Kalau hackernya itu mencuri punya orang lain, merusak punya orang lain, makanya pekerjaannya haram karena merugikan orang lain, ya nggak? Kalau hacker itu adalah untuk mengetahui bahwa ada pintu yang lobang di rumah orang, habis itu dia ngasih tahu orang itu supaya nutup, maka pekerjaan halal dan bahkan mulia. Ya, jangan sampai ketahuan hacker yang jahat, kan gitu. Jadi kayak misalnya Adlina lihat ini malam-malam jam 12 pintu rumah kok terbuka ya, gitu kan? Tapi karena Adlina orang baik, Adlina ketok-ketok pintunya, ngasih tahu, halo Pak, orangnya lagi tidur. Ada apa nih? Aku lagi tidur. Ini Pak, pintunya terbuka. Oh iya ya, terima kasih sudah kasih tahu. Kemudian ditutup. Nah, coba kalau seandainya yang mengetahui pintu terbuka itu orang jahat, kan orang bisa nyuri kan? Nah, karena Adlina jadi hacker, tahu bahwa itu ada pintu terbuka dan baik ngasih tahu, maka Adlina jadi hacker yang baik. Nah, hacker yang baik itu namanya white hat, topi putih, ya, hacker topi putih, gitu. Yang jahat namanya black hat. Oke. Oke, Om. Adlina, ya silakan berikutnya Arkananta. Pak, kalau kita pengen jadi data scientist dari kecilnya harus gimana? Oke, akan tahu usia berapa?
10. 10 tahun. Oke. 10 tahun itu berarti SD ya? Ya. SD, oke. Nah, di SD, kalau pengen jadi data scientist, itu sukai matematika. Suka nggak matematika? Lumayan. Lumayan, bagus. Nah, sekarang berusaha untuk menyukai. Ya, sukai matematika. Karena pertanyaannya, Om, gimana sih cara menyukai matematika? Ya kan? Karena kadang itu pengen jadi data scientist, harus suka matematika. Begitu harus suka matematika, wah, matematika susah, matematika nggak asik. Akhirnya apa? Nggak jadi data scientist kan? Gitu. Jadi pertama pertanyaannya gimana Om cara menyukai matematika? Mungkin itu yang sekarang ya penting. Nah, cara menyukai matematika itu gimana cara menyukainya ya? Jadi coba lihat dalam keseharian ya, mikirnya dengan matematika. Om waktu kecil itu misalnya suka pelajaran matematika ini ada yang iseng-iseng aja sih Om ya, mikir aja, bayangin. Ini orang lari dengan kecepatan sekian. Terus kemudian aku lari dengan kecepatan segini, pakai matematika plus fisika kan, hitung-hitung kan. Akhirnya tahu oh berarti aku bisa mengejar dalam sekian waktu gitu. Nah, ini kan contoh praktek-praktek seharian ya. Terus kemudian oh ini ibuku jual telur. Kalau jual telurnya gini-gini aja, duitnya nggak banyak dapatnya kan. Coba kalau misalnya jual telurnya makin banyak lagi, dijual ke sini, dihitung pakai matematika. Nah, dengan matematika bisa dapat uang, ya nggak? Dapat uang lebih banyak lagi. Akhirnya apa? Semangatnya nggak? Oh, asik ternyata di matematika, gitu. Terus belajar lagi misalnya, Om waktu ini agak-agak gila sih waktu Om masih SMP gitu. Pas SMP mikir gimana Om bisa tahu terjadinya gerhana dari bulan sekarang ya, matahari berputar, bumi, bulan dan seterusnya. Nggak ada yang nyuruh itu, mikir-mikir aja, iseng gitu. Terus kemudian oh, berarti aku harus pelajari tentang astronomi, matematika tentang itu gitu. Nah akhirnya bisa apa? Menarik. Matematika itu bukan hanya tugas saja, tapi bisa asik gitu, kayak games ya, kayak keseharian aja gitu. Nah, itu harus dibiasakan ya. Nah. Oke. Cukup ya Arkananta. Ada satu lagi boleh? Ya boleh. Boleh, silakan. Anak Om ada yang jadi data scientist nggak? Anak Om sekarang masuk di Computer Science UI Fasilkom, jurusannya Fasilkom itu ilmu komputer ya. Dia tidak ingin jadi data scientist ya. Dia ingin ke arah lebih ke bisnis ya, mungkin dia ingin bikin perusahaan, ingin buat tim gitu. Tapi harus tahu teknologi. Dia ingin membayangkan masa depan manusia itu kerjanya mudah sekali. Karena apa? Sudah banyak dibantu oleh robot, bantu oleh artificial intelligence ya. Kerja sedikit tapi hasilnya banyak. Dia pikirnya udah gitu sekarang. Gitu. Dan dia lagi berpikir untuk kayak gitu apa saja nih sekarang yang harus dilakukan. Ya sekarang dia mulai belajar coding, dia belajar, dia nonton ada di YouTube itu ada namanya TED, TED Talk ya. Tanya ke ayah bunda, ada TED, TED Talk. TED Talk itu adalah obrolan, tapi harus bahasa Inggris ya, harus tahu bahasa Inggris ya. Kadang ada subtitlenya kalau nggak paham. Itu orang-orang hebat yang berpikirnya tentang masa depan ya, tentang apa yang bagus gitu. Jadi dia akhirnya apa? Pikirnya luas. Itu yang dia pingin sekarang. Gitu. Jadi Om ya biarin aja, terserah. Dia tuh termasuk kayak kalian, generasi internet. Generasi internet itu adalah kalian tuh belajar, dapat ilmu tak terbatas dari guru. Bener kan? Bisa belajar dari mana-mana. Belajar dari YouTube, itu ada ruang guru. Om ada namanya itu Khan Academy. Kalau mau belajar matematika, ya Khan Academy. Oh itu dia orang India tapi sudah lama di Amerika, dia bikin itu. Om pelajarin. Anak-anak Om juga belajar itu juga. Bikin robot, bikin ini semuanya ada di sana. Ya. Pak, kalau robotnya kena virus gimana? Kalau robot kena virus ya kita kan harus bongkar tuh lihat virusnya apa, dari mana masuknya, ya gimana nyerang virus tadi gitu. Tapi dijahat nggak? Nah masa depan bisa, makanya di sini harus pintar kan. Ada namanya security. Jadi ilmunya banyak. Ada membuat artificial intelligence, ada robot, terus kemasukan, gimana cara nggak dimasuki, harus ada security.
gitu. Security. Contoh sekarang Arkananta punya CCTV nggak di rumah? Atau mungkin di nggak ada? Atau di jalan atau mungkin di toko suka ada lihat CCTV nggak? Iya, Oke. CCTV itu kadang bisa gerak, ya, bisa lihat gambarnya. Itu bisa dicuri loh gambarnya tuh. Ya. Nah, dan data-data bisa dicuri sama hacker. Nah, gimana caranya? Harus ada security, diamankan lagi. Itu ada ilmunya lagi nanti, security, tentang security, komputer security, internet security. Ya. Ya itu aja. Oke, bagus pertanyaannya. Ya. Ya, berikutnya. Om Arfi nggak kedengaran, ya? Siapa Om? Saya. Ya, silakan Musa. Ya, Musa. Iya. Antri setelah ini Michelle ya. Yang betul tuh ngomong robot Sofia atau Sofi sih? Tulisannya Sofia, bacanya Sofi. Oh, apakah robot itu berbentuk humanoid? Kalau humanoid kan jadi bisa dikira orang tuh, jadi ini kan manusia ini kayaknya nih, bukan robot ini. Ya. Apakah robot Sofia itu berwujud humanoid atau tidak? Ya, wujudnya Sofia itu kayak humanoid, tetapi lihat nggak? Kepalanya itu masih dilihatin kayak ada dalamnya kan? Supaya orang nggak ngira itu manusia, sengaja dibuat gitu. Ya. Kenapa? Sofi, coba robot Sofi itu dilihat, kepalanya itu kelihatan belakangnya, otaknya itu dilihatin, ada mesin, supaya orang nggak mengira itu manusia, supaya orang tahu bahwa itu robot gitu. Emang kenapa? Kan ya kan kalau misalkan ada penjahat nih, misalkan ada robot nih, ada penjahat. Nah terus ya ada orang yang ingin mengidentifikasi, susah katanya, lupa. Nah mengidentifikasi orangnya, identifikasinya itu tuh kenapa robot Sofinya nggak dibuat jadi kayak temannya gitu loh? Ya, ini masih eksperimen. Ya, ini masih eksperimen. Ini kan ya dilihatin sama ini Om Arfi ini. Ini kan eksperimen. Lihat di belakangnya kan. Kenapa enggak ditutup aja pakai rambutnya enggak? Karena ini masih eksperimen, biar orang tahu bahwa ini robot yang ngomong gitu, bukan manusia betulan. Dia bisa aja dibuat ditutup dengan bagus. Nah, ini nanti suatu saat di masa depan, kalau sudah jadi produk, sudah diizinkan boleh ya robot humanoid ini, itu nanti tutup persis kayak manusia. Tuh. Dan sekarang pun sudah ada yang jualan robot-robot ini untuk keperluan lain. Dalam bentuknya udah kayak manusia. Gitu. Kan jadi kalau bentuk kayak teman penjahatnya kan, jadi penjahatnya mau tuh ngasih tahu apa aja sih yang dia dapetin ini. Nah, nanti jadi robotnya bawa ke itu, ke yang orang mau identifikasinya. Penjahat itu. Jadi bisa ditangkap penjahatnya. Ya. Kalau robot, nah ini Om hubungin sama data science ya. Kayak gini nih misalnya, lihat ya di layar. Ini Sofi, ya. Dia melihat ada orang-orang di depannya. Yang dilihat sama Sofi sama yang kita lihat bisa beda loh. Sofi itu bisa melihat, ketika lihat itu ada ibu-ibu yang pakai shawl warna merah ya misalnya. Dia langsung dari mata dia lihat gambar ibu itu kan, langsung ditanya ke database, kemudian dicek ibu ini sosial medianya apa, ibu ini pernah nggak berbuat jahat gitu, ibu ini tinggalnya di mana kan gitu. Kok ternyata ibu ini ada di dalam catatan misalnya FBI, langsung kan dia alert. Si robot Sofia tanpa ngomong, dia langsung bisa ngasih tahu pakai jaringan internet ke Interpol. Oh ini ada orang yang lagi dicari sama Interpol gitu. Padahal dia nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain, tadi bisa connect ke internet gitu. Kenapa? Itu data science, itu big data. Jadi dari foto ibu itu dia tanyain ke komputer, database-nya banyak ya. Kemudian dengan big data yang gede banget database-nya, ketemu itu data si ibu ini gitu. Bahkan kalau ada penjahat, jadinya kalau ada penjahat, misalnya nih sebelah kanan tuh bapak itu penjahat tuh, yang pakai kacamata kan, rambutnya agak keriting, itu penjahat. Langsung tahu dia, tanpa perlu penjahatnya ngomong apa-apa, langsung database orang ini ketahuan. Gitu. Tapi ini berbahaya ya, sebagai informasi, teknologi ini namanya face recognition, jadi mendeteksi wajah. Deteksi wajah itu sudah ada sekarang, dan ini menakutkan. Banyak pemerintah itu men-shutdown, menutup, ya nggak boleh itu karena melanggar privasi, ya kan? Coba kalau misalnya itu Musa yang di depan orang itu, Musa kan nggak jahat, nggak ini, tapi tiba-tiba robot tahu apapun yang Musa kerjain kan nggak asik kan, gitu.
privasinya nggak punya. Jadi beberapa perusahaan yang punya robot seperti ini, dia bisa mendeteksi, mereka menyetop programnya. Tapi nggak tahu masa depan. Ya? Apakah robot Sophie itu bisa melawan penjahat? Oh, kalau Sophie sekarang nggak. Dia didesain tidak untuk melawan penjahat. Ada robot yang lain. Mungkin ada lihat the Boston Dynamics. Dia bikin robot bisa untuk militer, bisa ngangkat, bisa lari. Apa itu namanya tadi? Boston. Boston. Boston Dynamics. Tulisannya? Dynamic itu DYNAMIC. Dynamic. DYNA ini. Nah, ini lihat nih. Boston Dynamics. Nih, nah, itu keren kan? Lihat tuh di layar. Boston Dynamics. Nah, robot ini mungkin masa depan bisa untuk itu jadi bodyguard. Itu. Keren namanya. Iya. Makanya kalau kamu bisa bikin robot kasih nama yang keren juga kan? Gundala Putra Petir gitu. Nah, ini contoh robotnya. Kemarin robot ini di Singapura beli robot yang jenis kuning ini, ditaruh di taman, itu buat ngejar pada saat orang-orang kan COVID-19 nih, harusnya tinggal di rumah, dia lagi jalan-jalan di taman. Dikejarin tuh. Ayo pergi, pulang gitu. Pakai robot anjing nih. Ya, Gak aneh sih busnya. Ya. Orang langsung serem. Serem kan, takut. Oke, cukup ya. Kayak domba nggak punya kepala. Oke, Musa cukup ya, gantian dengan Michelle ya. Kita punya waktu berapa ini? 8 menit. Silakan Michelle. Om, itu tugasnya Om di kantornya Om yang paling sulit itu apa? Ini data scientist. Ini pertanyaan bagus. Ya nih. Ketika perjalanan tugas apa yang paling susah? Ketika Om diminta menganalisis sesuatu, tapi Om tidak punya datanya, itu paling susah. Gitu. Kalau punya datanya bisa, selama punya data, Om bisa. Tapi kalau datanya nggak ada, susah sekali. Kenapa susah? Om harus nyari dulu, gitu. Misalnya nih, ada permintaan, misalnya ini ada orang yang suka menyebarkan berita bohong, namanya nggak tahu, pakai nama anonim. Kalau Michelle kan nama Michelle asli, mungkin namanya itu dia pakai Gundala Putra Petir, nah gitu misalnya. Kan nggak ada orang yang Gundala Putra Petir, mungkin nggak ada. Oh mungkin ada, mungkin yang lain lah, apa itu Gundala Anjay Putra Petir, nah gitu, ada Anjaynya. Nah ini bukan nama asli, tapi dia suka ngasih informasi yang salah terus. Coba bisa nggak ini diketahui si orang ini IP nomor teleponnya berapa, dia tinggalnya di mana dan seterusnya itu, ya. Dan karena dia pakai anonim, itu susah nyarinya. Ya, perlu alat yang lebih canggih lagi untuk dapetin data itu. Asal dapat data, dianalisisnya gampang. Oh orang ini pernah ini, lakon ini, dia pernah kesana kemari. Dengan data sains kita bisa dapat asal ada datanya. Tapi selama nggak ada data itu yang paling susah. Kira-kira itu, ya. Cukup ya, Michelle? Oke. Silakan, Gi. Om, sekarang kan Gi coba-coba bikin game kan, game 2 dimensi. Bukan di Code.org, tapi itu juga engine buat coding. Scratch bukan? Bukan, namanya Godot. Oke, Godot ya. Terus? Ada bedanya nggak sih Om, coding game sama coding yang lain? Data science misalnya ya. Iya. Oke, ini pertanyaan bagus. Bikin coding game sama data science itu bedanya ada nggak gitu? Yang namanya program komputer itu nggak ada bedanya. Di program komputer kamu tuh belajar if ini, then ini, else ini, ya nggak? Terus kemudian if ini jalankan fungsi ini, misalnya gitu. Sama semua. Di game gitu, di data science juga gitu, sama. Hanya bedanya adalah yang dibuat apa, gitu. Kalau kamu membuat game,
Data science membuat grafik. Untuk membuat grafik, dia harus ngolah angka-angka dan data sehingga bisa jadi grafik seperti yang di belakang Om ini. Gitu. Coding di belakangnya sama. Jadi nanti sekarang bikin game, nanti masa depan disuruh membuat coding untuk data science bisa. Gitu. Tinggal ditambah apa? If then else, kemudian banyak rumusnya dari statistik. Harus belajar statistik kan? Ada regresi linier, ada log likelihood. Makanya Om nggak bilang itu apa saja, itu banyak ilmu statistiknya. Pokoknya nanti belajari aja itu, di ilmu statistik banyak. Nah, ilmu statistik itu yang coding nanti. Gitu. Nah, itulah baru kemudian nanti bisa data scientist. Jadi sebetulnya nggak jauh beda. Robot juga sama. Jadi ada yang mau bikin robot. Robot itu nanti kan dapat masukan. If misalnya di depan ada tembok, makanya larinya stop. Kan gitu. Atau belok. Atau belok. If jaraknya misalnya 1 langkah, langsung belok atau langsung mundur. Gitu. If misalnya ada tangan yang mendekat, langsung dipukul. Jadi bikin itu, game itu pakai Lego. Kayak sensor juga ada. Pakai sensor lah, inputnya dari sensor. Ya. Berarti otak komputer robotnya disambungin ke sensornya. Iya, betul. Habis itu otak robotnya disambungin ke seluruh tubuhnya. Iya, hasilnya dari otak tadi dia akan menentukan tangan harus bergerak. Untuk bergerak kan harus menggerakkan motor kan? Krek gitu kan. Atau kakinya harus lari, motornya harus bergerak krek pelan-pelan. Tapi larinya harus cepat gitu. Oke. Cukup ya, Gi. Oke. Pertanyaan berikutnya dari istri saya. Nah, terakhir ya? Nah, yang nomor 2 terakhir. Oh, 2 terakhir. Silakan. Istri saya nih, Om. Monggo. Mayang namanya. Sebentar, videonya. Mbak Mayang. Di rumah ada 3 laptop ya? Halo. Halo, Mbak. Halo, Mi. Halo, Mbak Mayang. Mudah-mudahan saya bisa mewakili orang tua yang ingin bertanya ya, karena dari tadi kan didominasi anak-anak nih. Oke. Seperti yang Om Fahmi tadi bilang, anak-anak ini kan anak-anaknya internet ya, internet native. Jadi begitu lahir mereka sudah disajikan internet. Nah, jadi mereka itu punya guru yang banyak, informasi yang masif bisa mereka ambil dari internet, mau belajar ini itu. Nah, tapi bagi saya orang tua yang bukan internet native merasa itu kok kurang ya. Kurang itu begini. Kok kayaknya nggak terarah. Mereka kan ngambilnya random sesuai keinginan mereka. Belajarnya anytime mereka mood. Nah, jadinya ini kan bicara tentang kebutuhan coursing ya, Om Fahmi ya, kebutuhan les. Kalau harus les terkait dengan komputer ini, sebaiknya anak-anak usia SD ini dilesin komputer terkait apa, sehingga itu bisa jadi fondasi mereka untuk mengembangkan ke hal-hal lain seperti data scientist atau nanti ke robotic engineer seperti yang diingin gitu. Oke. Gitu Mbak Mayang? Iya, itu saja. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan ibu-ibu lainnya. Iya, ini pertanyaan, makasih pertanyaannya. Ini pertanyaan memang sangat kritikal, krusial sih. Saya lihat kadang-kadang kita punya kebingungan bagaimana anak-anak natif ini belajar, ya. Gimana anak natif kita sebagai orang tua itu perannya apa gitu kan? Dan harus bagaimana? Karena bagaimanapun mereka dari sekitar kita. Jadi gini, kita harus punya namanya kerangka. Salah satu kerangka yang bisa kita pakai dalam konteks yang sekarang dengan adanya anak-anak, kebetulan yang khusus di sini kan internet ya, banyak internet. Itu ada namanya sistem pendidikan namanya SOLE, S-O-L-E. SOLE itu Self-Organized Learning Environment. Mungkin pernah tahu, itu ada di TED itu. Itu oleh Profesor Sagatra Mitra dari UK. Dia dapat penghargaan juga. Nah, itu adalah satu metode pendidikan di mana anak itu dia punya semacam, dia menentukan goalnya apa gitu. Kemudian dia menentukan source-nya apa saja. Nah, source ini kan bisa di internet tuh. Di internet pun juga bisa diambil, mungkin dari YouTube, mungkin dari TikTok barangkali, atau mungkin dari sumber apapun. Dia tahu di situ untuk mencapai goal-nya tadi. Gitu.
Dan di sini yang paling sebetulnya kita belajar, yang kita siapkan ke anak itu adalah dia belajar how to learn. Dia belajar how to learn dengan benar di internet. Itu yang perlu kita ajarin. Bukan dia belajar data science-nya, bukan dia belajar matematika, enggak, tapi how to drive, bagaimana mengendarai kendaraan di internet. Itu yang penting. Dia pergi, ya, pengen menuju ke satu tempat, oke, dari Jakarta mau ke Bandung, goalnya ke sana kan. Oh, berarti harus naik ini segala macam. Itu sama. Dia harus tahu ketika di internet, dia pengen jadi data scientist suatu saat, dia pengen solve satu problem, dia kemana larinya? Gimana dia mencari? Kemudian ada di tengah itu ada tempat yang nggak aman, ada kecelakaan, kemungkinan ada hoax, ada pornografi dan seterusnya. Gimana dia bisa menghindar? Gitu. Ini yang penting sekarang saya kira nih ya. Dan itu pun sebetulnya belajar dari manapun kan nggak masalah. Yang penting goal-nya tercapai. Nah, goal-goal inilah yang perlu nanti di-set. Nah, mungkin bisa dicek itu di soul.org untuk masing-masing usia itu kayak apa. Ya. Karena SOLA ya, SOLA, Self-Organized Learning Environment. Itu satu metode itu. Itu saya pakai waktu di Belanda. Ya. Meskipun anak-anak itu sudah sekolah di sekolah sana ya, kan di rumah juga mereka banyak internetan gitu ya. Saya coba, oke, kita bikin kayak gini, coba cari sendiri bahannya kemana. Dia nyari, tapi kan terarah nyarinya gitu. Untuk mencapai goal. Jadi dia tuh udah belajar menggunakan internet untuk menjawab pertanyaan itu. Itu yang harus kita latih, sebetulnya. Skill itu. Terus bahkan ini ada di Seoul itu ada School in the Cloud. Nah, School in the Cloud itu misalnya apa? Goal dia anak pengen belajar bahasa Prancis. Oke. Belajarnya ke siapa yang paling bagus? Ke orang Prancis kan. Nah, di School in the Cloud itu ada mungkin guru-guru yang Prancis yang sudah pensiun, dia menyediakan waktunya untuk ngajarin anak-anak yang lain. Jadi akhirnya apa? Dia connect, dia nyiapin Zoom, dia langsung. Jadi anak kita langsung belajar dengan mereka. Dikasih tugas, oke, diajak ngomong langsung gitu. Dan itu paling efektif. Anak pengen belajar misalnya tentang astronomi. Mungkin ada pensiunan profesor astronomi. Adanya di mana entah nggak tahu, mungkin ada di Oxford, entah di mana. Hubungin dia, akhirnya anak belajar langsung. Jadi emang guru, malah kalau bilang ini harus les, kalau les malah terbatas, Mbak. Ya kan harus dengan dia saja. Bahkan malah sebaliknya, internet itu sumbernya tak terbatas, malah kita bisa tanya ke siapapun itu sebetulnya. Tinggal cari makanya goal-nya apa gitu. Iya. Kira-kira gitu. Oke, Om Fahmi. Mudah-mudahan Thank you menjawab. banget loh, jadi membuka point of view yang lain. Ya, sama. Saya ke anak saya ini, diskusi dan seterusnya, saya udah nggak ngarahin. Kamu tahu, yang penting pornografi dan segala macam. Ya pernah proses-proses itu, sex education itu panjang prosesnya. Dia pernah tanpa sengaja masuk ke pornografi juga. Kemudian kita ajak ngobrol dan seterusnya. Akhirnya dia bisa menghindar dan seterusnya. Sekarang dia lebih fokus. Ya aku belajar tentang ini di TED. Ya aku belajar ini. Akhirnya diskusi dia ada belajar sendiri, dapat dari internet banyak hal. Oke. Benar sekali, Om. Iya. Ya, ada pertanyaan terakhir dari Hazik. Ini yang terakhir ya, Hazik. Setelah itu kita minta closing statement dari Om Fahmi. Pesan buat anak-anak Indonesia apa aja? Oke. Silakan Hazik. Ini apa pekerjaan Om Fahmi yang paling gampang? Oke. Pekerjaan Om yang paling gampang. This is the most difficult question I have. Ya, pertanyaannya paling susah. Apa yang paling gampang ya? Rebahan kayaknya ya, rebahan. Enggak deh. Rebahan ada pekerjaan yang susah, karena rebahan itu membuat boring, ya kan? Rebahan tahu nggak, tiduran tuh boring, nggak menghasilkan apa-apa, merasa tidak bermanfaat, itu malah nggak asik ya pekerjaan rebahan itu. Jadi pekerjaan yang paling gampang menurut Om adalah sebetulnya adalah dengan nggak tahu, lihat data sih. Om itu melihat data itu langsung seperti grafik data itu kayak orang itu, dia bicara sendiri sama Om. Jadi orang tahu apa yang terjadi dari lihat data. Itu pekerjaan paling gampang untuk lihatnya. Itu ya. Pekerjaan yang Om sukai itu jadi mudah sekali dikerjakan. Meskipun itu jadi kelihatan susah, paling susah. Loh, ini kan susah Om. Ya nggak tahu. Om itu suka sekali, jadinya mudah.
gitu. Pekerjaan yang paling susah adalah pekerjaan yang nggak kita sukai. Kalau Hazik misalnya disuruh tiduran aja, tapi nggak boleh main HP, suka nggak? Tiduran aja, bosan kan? Bosan kan? Iya, nggak asik. Padahal nggak ngapa-ngapain loh itu. Apakah itu pekerjaan paling gampang? Enggak, paling berat tuh. Diam, menunggu, do nothing, nggak lawan, itu paling berat. Ya. Oke, jadi pekerjaan yang paling susah, mudah adalah pekerjaan yang paling kita sukai mengerjakannya. Meskipun itu sulit, kalau kita suka, mudah sekali. Oke. Nah, Om, apa nih pesan buat anak-anak Indonesia, Om? Oke, ini terakhir ya. Ya. Oh, senang sekali Om sekarang. Jadi pesan Om itu, kalian itu generasi internet, ya. Sekarang itu kalian seperti mengendarai sepeda motor, ya. Sepeda motor. Kalau mengendarai sepeda motor itu ada usianya kan ya? Berapa yang boleh pakai SIM? 17 tahun? Nah, kalian usia masih di bawah ya, kalau pakai sepeda motor. Oke. Sepeda motor kalau usia udah pas, udah boleh, itu kalian harus ini kan, harus dapat SIM, ya enggak? Harus belajar dulu mengendarai yang benar, harus dapat izin, ya enggak? Nah, pesan Om adalah ketika kalian menjadi generasi internet, berada di internet, kalian harus juga belajar bagaimana cara mengendarai internet yang benar. Gimana cara cari informasi yang benar. Tadi misal gimana caranya untuk mendapatkan antivirus, ya. Tahu menggunakan internet untuk hal-hal yang positif. Pengen menjadi data scientist, harus belajar matematika. Tapi nggak suka matematika, coba cari di internet bagaimana cara menyukai matematika. Coba cari di Google. How to love math, gitu. Aku nggak suka sekali komputer. Tadi ada bilang kan, saya nggak suka komputer, Om. How to love computer, gitu. Nanti akan ketemu orang-orang yang memberikan informasi yang kita sukai. Jadi dari situ kita bisa dapat manfaat dari internet. Yang kedua, internet itu seperti jalan raya, banyak tempat-tempat yang berbahaya. Ya, kalau kalian lewat jalan itu bisa kena rampok, bisa kena jambret, bisa jalannya jelek jadi jatuh, ya enggak? Internet juga sama. Ada hoax, ada virus, ada pencuri, ada hacker, ya. Dan kalian harus hati-hati. Jadi harus tahu di internet itu tempat-tempat yang tidak boleh dikunjungi atau stop. Jangan lanjut, lampu merah, stop gitu. Jadi belajar itu. Itu pesan Om. Menjadilah generasi dan warga internet yang bisa memanfaatkan internet dan bisa aman selamat di internet. Dan itu harus belajar ya sama ayah bunda. Oke, itu aja dari Om. Terima kasih. Terima kasih banyak Om. Teman-teman silahkan buka video semua ya. Kita mau saya print screen nih, foto bareng nih. Ayo semua silakan pasang videonya yang dan gayanya yang paling cakep. Oke. Nah, semuanya sudah ready? Kita ada 3 halaman ya, jadi 3 kali ya. Semuanya munculkan videonya ya. Ini yang siapa yang belum nih? Ataya by Haki belum. Kemudian, wah banyak yang belum nih. Ayo silakan munculkan videonya. Oke, 1. Nih halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, saya simpan ya. Bentar. Ini halaman pertama. Nah, lanjut halaman kedua ya. Wah, ini banyak yang tutup video nih. 1, 2, 3. Sekarang halaman terakhir. Oh my ada Iis Faizah, Mikaela, segala macam. 1, 2, 3. Oke. Control V. Enter V apa? Ya teman-teman, saya bolehkan bicara ya sebentar. Silakan unmute diri sendiri. Terima kasih pada Om Fahmi. Terima kasih Om. Oke, sama-sama. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Sama-sama.
kasih Om. Terima kasih Om. Yo. Dadah.